Ran, awakmu mengamini nggak? Ini pendapatku ya. Anak durhaka, ya. Ya. Itu dikarenakan orang tuanya durjana. Setuju ya? Sebentar. Gimana? Ini live nih ya. Anak durhaka dikarenakan orang tuanya durjana. Setuju. Durjana. Jadi orang tua yang durjana itu menyebarkan energi kepada semesta dan semesta menyambut mengembalikan dalam bentuk anaknya jadi durhaka. Setuju. Jadi orang bisa kecurian, bahasanya orang bisa kecurian. Itu orang-orang yang sebelumnya dia sudah menebarkan energi sehingga dia menjadi layak untuk dicuri. Orang bisa diperkosa, itu sebelumnya dia sudah menebarkan energi. Itu kurang setuju. Kurang setuju. Oke, ayo gimana? Itu disebabkan karena otak lawan ngeres. Setuju. Karena itu semua berawal dari pikiran kita sendiri. Iya. Menyikapi perempuan telanjang, perempuan tertutup, itu bagaimana asumsi dan mimpi kita itu bagaimana? Aku naik koma, Pak. Apa ini anu cara? Ini yang ACC. Papi duren ini. Iya. Aku pernah digoyong gara-gara anak durhaka karena orang tuanya durjana. Nah, kalau sekarang kita harus ingat ya, kita sebagai orang tua, jadi orang tua. Iya. Hari ini kita kuat, ya Pak ya. Hari ini kita kuat, anak kita kecil, anak digebuki terus-terusan, Pak. Nanti saat dia sudah kuat. Yang ini ya. Tamu. Terus ini settingan. Letak-letaknya. Ini Paul. Oke. Tadi ya Pak, tadi ini. Kedengeran nggak suaranya? Sekarang ganti isi. Sekarang ini. Terus kedengeran nggak suaranya? Ada suara lu? Din speaker. Di mana? Speakernya gede no. Coba. Tes, ada suara? Tes, ada suara? Nggak ada itu. Nggak ada. Masuk. Coba. Tes. Kedengaran Ini nggak? mikrofon ini punya gue loh. Coba ini. Kalau di sini monitor kedengeran. Suaraku kedengaran. Kedengeran di sini bagus. Mikrofon nggak bener itu. Tes, Ini gue loh, setelangannya itu loh. Oh. Lanjut. Pak. Tes 1 2. Ada nggak suara? Nggak ada suara apa itu? Tes 1 2. Tes. Coba di live 2. Lah itu. Harusnya masuk suaraku. Coba. Tes 1. Nggak ada. Nggak keluar ya? Bentar. Settingannya. Oke, kita ngobrol dengan Pak Han aja dulu. Gimana tadi Pak Han? Jadi seorang anak durhaka adalah Itu selalu diawali oleh orang tuanya yang durjana. orang tua durjana. Jadi buah dari orang tuanya. Kedurjanaan itu timbullah anak yang durhaka. Iya. Aji Futin, siang Bang Donald. Ya, selamat siang. Thank you ya yang sudah join. Kita live kali ini, kita ditemani salah satu sahabat di kota mana ini kita ini? Denpasar atau di apa ini? Oke, tapi kita ngopi dulu sahabat-sahabat ya. Ngopi, ngolah pikir, oke? Biar mantap. Asik. Oh, ini ntar ada tamu dulu. Ada tamu mau masuk. Siapa nih tamunya? Papi Duren. Oh, udah tadi. Udah masuk ya, tapi kok ada tandanya lagi dia. Mulai acara, coba. Showtime. Kok ada gininya nih? Apa nih? Oh, ini kecil. Lebih gede dia. Salah ya? Shalom saudara. Salam juga Matita. Ini gimana Pak kalau gini Pak? Tolong Pak. Aduh, ini ahli ya. Pencet tamu ini tadi. Terus ini. Sini kan ada yang mau naik. Jangan. Yang Ini. pengaturan. Ini. Mau tombolnya mau gimana? Oh, Mau bapak Biar yang jadi dua. digedein? Enggak, jadi dua kayak tadi. Karena ada yang mau naik lagi. Jadi Jangan, ini enggak ya, usah, kita berdua aja. Kita
Kita berdua. Ntar dulu. Tadi aku salah pencet apa itu? Ini silakan. Oh ini dikecilin dulu. Ini loh kok banyak. Ini. Singidang. Shoot. Kan nih. Singidang apa? Tes, ada suaraku? Sing ada. Ada. Nggak ada. Biar jadi dua gitu. Kayaknya nggak apa-apa juga sih gini. Cuma nontonnya gini juga ya. Iya. Tes. Tes. Jadi gara-gara mencet ini loh. Sorry. Tadi Papa mencet apa? Mencet ini yang di sini. Ini. Itu sudah mau keluar tuh. Vivi. Salah HP-mu. Sudah enggak. Ya itu. Kan mau delay, Pan. Delay ini tambahan. Tidak dapat. Nah, kamu ngebrum balik. Selama acara. Oh tunggu ininya selesai timernya. Tadi kan Bapak short time kan? Showtime. Ya tadi. Jadi yang si Koko yang bisa ngomong dikasih waktu 3 menit untuk berbicara. Nanti baru bisa normal lagi. Kayaknya gitu. Ada ya. Soalnya biasanya bisa. Oh, handphoneku kenapa? Tan. Kalau pakai casing nggak masuk. Kayak lo delay supaya nggak feedback. Mikrofon ini delay. Ini, iya. Mikrofon ini harus delay. Enggak, yang ini kenapa punya aku nggak masuk ke situ? Ini lagi pengaturannya di mana nggak tahu. Tes. Nah itu masuk itu. Masuk. Masuk. Oh, berarti di recordnya. Nanti kamu gede Iya. Total. Coba kita pakai mic. Kalau di sini, Apa? di situ tampilan mana itu ya? Ada. Emang kayak gitu tampilannya. Pak. Gini juga. Iya. Aku off mic. Recordnya nggak kuidu. Iya. Enggak gitu. Nggak masuk ke inputnya. Tadi kok bisa ada timer tuh mencet apa ya? Tes. Tadi siapa Tes, aja betul nggak? gimana aku belum. Ada speaker. Belum muncul. Ada suara saya situ. Enggak. Coba tadi ada nggak? Oh, enggak ada lah orang go off mic. Ada dodol. Coba. Terus Nah, pas masuk. benar ya. Tapi nggak langsung ya? Nggak langsung dia ya? Iya, ada telat dikit di situ agak telat. Soalnya kalau nggak gitu kan feedback. Oh iya. Oke. Welcome di roomnya Bang Donald. Saya mengaktifkan dulu ya. Kelihatan banget biasa live kita Bang ya. Oke, kita mau bahas apa ini? Hah? Apa yang harus di... Tapi kita ngopi dulu ya teman-teman. Ngolah. Silakan Abang ngopi dulu ya. Marilah kita bahas babi guling. Babi merah. Apa ya marinasi kita untuk streaming? Pak An gimana? Pak An aja kasih topik kita bahas berdua. Enggak. Tadi bagus. Enggak. Kan suaranya aja nggak apa-apa. Pak Anies suaranya seperti dokter. Yang penting jangan bahas renang sama nyanyi. Terus habis. Kita bahas apa nih? Sosial dengan dikeroyok. Lagi tinggal 20 Nanti detik. dia Apa kita? sama aku tuh ngomongnya debatnya mulai serem, nanti dikeroyok nanti. Nggak apa-apa, kita debat. Yuk. Gantiin layar dia aja lebih gede sih. Bisa ya? Timernya udah habis. Ini nih, timernya kurang 9 detik. Bentar. Timernya habis, dia ganti layar. Enggak. 3, 2, 1, go. Oh iya. Kan otomatis kan? Tadi mencet apa ya? Apa ini? Dah. Jadi Tes. Dengar nggak? dengar. Tis. Nah, tapi sebenarnya nggak pakai. Bapak pakai punya Oh Bapak. iya, pakai ini sendiri ya. Iya, tapi nggak apa-apa lebih keren. Jadi fungsi nggak nih mic-nya? Nah, gini aja. Nah,
Tak tambahin. Koko, ada kolai. Jangan berdebat. Kenapa gua kalau Koko live gua nggak ngasih? Ayo kita kita berdebat yuk. Tuan Zen diundang. Itu harus itu meneng. Kenapa? Tuan Zen diundang. Ngapain Tuan Zen? Dia obrolannya begini. Oh, yang mana Tuan Zen? Si aku tanggal ada fotoku Nih. ae. Keren Pak kalau dapat mic ini. Tanggal fotoku wis lanjut to sik. Pak. Garap apa? Kalau dilihat keren. Kalau ada mic-nya gitu kan. Iya. Seolah kayak kita lagi podcast gitu. Padahal kan memang lagi podcast gitu. Iya, tapi kayak ada nilai jualnya sendiri. Gitu ya. Heeh. Ya berarti kedepannya saya harus memperhatikan itu sih. Saya tuh nggak terlalu memperdulikan hal-hal gitu kadang. Thank you ya untuk Papi Duren di kesempatan ini. Oke. Oke teman-teman yang sudah bergabung, ada Nimayah Umayyah, ada CCTV Bekasi, ada Minta Sehat Bogor, ada Aji Fudin. Oke teman-teman, kita ini lagi tes aja ya. Saya lagi kunjungan di salah satu sahabat di kota Denpasar, Bali. Dan kita mau tes mic. Bang Yos. Mirip di kita. Siapa itu Bang Yos? Ada host juga. Siapa mirip Bang Yos? Enggak suaranya, Cara ngomongnya. Pembahasannya aja. Oke, silakan Papi Duren. Nah, ini ada yang mau saya tanya Bang. Iya, silakan. Kita ngebahasnya tentang ke agama atau kemana? Boleh tentang agama. Ke agama. Ada yang mau saya tanya sih. Menurut Abang, agama itu didoktrinkan dari kecil, ya. Itu kan menanam jiwa ke, ibaratnya ke dalam hati, ya. Iya. Kalau biasanya orang dari kecil, kadang terbawa sampai besar. Iya betul. Nah, kenapa sampai detik ini pun itu terbawa? Tapi kadang saking tertanamnya itu malah menimbulkan hal ketakutan gitu. Iya. Ya, itu cara ngilanginnya bisa atau gimana? Atau lebih ke terapi atau lebih ke gimana gitu? Tentang doktrin takut seperti jangan keluar maghrib, terus kenapa gini nanti? Lo kalau keluar harus baca gini Iya. gini. Itu kalau pakai istilahku ya, aku dengan terus terang, sahabat-sahabat aku harus terus terang. Istilahku, kalau sudah doktrin atau dogma, aku tidak nyebut agama tertentu ya, tapi tadi disebutnya agama. Tapi sebenarnya gini, harus diklarifikasi dulu. Agama yang benar itu dari bahasa Sanskerta. A itu tidak, gama itu kacau. Jadi sesuatu ajaran yang menimbulkan kita menjadi tenang, damai, tentram, tidak kacau, itulah agama. Jadi kalau ada sesuatu disebut sebagai agama, tapi ternyata membuat orang ketakutan, membuat orang kacau, hidup tidak tenang, hidup tidak damai, sebenarnya itu agama palsu. Ya, jadi ajaran yang ngaku sebagai agama, tapi kalau faktanya bikin orang takut, bikin orang nggak bahagia, nggak tentram, itu sebenarnya bukan agama. Kalau kita tinjau dari sisi arti agama ya. Nah, itu yang pertama. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, kalau ada suatu ajaran yang diatasnamakan agama tapi menimbulkan ketakutan sampai sekarang dari kecil, itu sebenarnya kita bisa sebut sebagai doktrin ketakutan. Jadi itu bukan agama, ya itu suatu ajaran yang mengatasnamakan agama saja. Sedangkan agama yang sejati pasti membebaskan, memerdekakan, mencerahkan. Seperti di Indonesia nih ya, terus terang saya nggak setuju dengan orang-orang bilang jangan bahas agama, itu sara, sensitif. Ini sudah salah kaprah. Jika agama betul-betul sebuah ajaran kedamaian, kebahagiaan, harusnya kita membahas kan senang. Betul nggak, Mas Papi Duren? Benar. Contoh ya, saya sering bilang, agama di Indonesia ini sudah menjadi hal-hal yang palsu, sudah tidak lagi agama, tapi justru gama, kacau. Dan agama di Indonesia ini banyak yang dalam tanda kutip kalah sama film bokep. Iya, pemersatu bangsa Iya, gitu ya. pemersatu bangsa. Orang nonton bokep, ayo kamu mau suku bangsa apapun, agamamu apapun, kita, ada yang baru. Iya, ada yang baru, keren, gimana. Lintas agama kita bisa bicara dengan senang gembira. Benar. Tapi ketika, ayo kita membahas agama. Jangan. Bahaya. Gak bahaya, tak? Sensitif, sarah. Kan sudah kebalik-balik. Harusnya orang bicara agama. Lintas agama, kita menjadi damai, tentram, senang, gembira. Tapi justru hari ini ketika orang membahas agama menjadi seperti itu tadi. Ada yang sampai ketakutan. Bahkan ada doktrin yang dari kecil ya diajarkan, sehingga Mas Papi Duren menjadi takut.
Nah, itu sebenarnya bukan agama kalau menurut saya, itu sebuah ajaran kejahatan kemanusiaan kalau menurut saya. Kejahatan kemanusiaan yang mengatasnamakan agama. Anak dari kecil didoktrin takut neraka. Coba kita bedah baik-baik konsep neraka yang disebarkan oleh oknum guru-guru yang ngaku-ngaku sebagai guru agama. Katanya ada Tuhan yang maha cinta, maha sayang, maha kasih. Ya. Tetapi Tuhan yang maha cinta, maha sayang, maha kasih itu menyediakan suatu tempat siksaan kekal kepada Anda kalau Anda nggak nurut, nggak taat. Itu bagaimana ceritanya? Katanya maha kasih, maha pengampun. Tapi gara-gara nggak nurut, anggap aja Papi Duren. Papi Duren hidup di dunia dari bayi ngek sampai tua, sampai umur 70. Berdosa terus. Kemudian dimasukkan setelah mati, dimasukkan ke neraka, siksaan kekal selama-lamanya. Padahal bikin dosanya 70 tahun. Tapi dihukumnya selamanya ya, seolah nggak adil gitu ya. Ya bukan seolah, itu namanya Tuhan psikopat sakit jiwa. Dan itu tidak ada, tidak mungkin Tuhan seperti itu. Seorang bapak atau ibu aja, anaknya durhaka. Ya. Anak itu minta maaf, minta ampun, pasti diampuni. Dan ini kok ada katanya suatu sang pencipta, maha cinta, maha kasih, tapi ciptaannya gara-gara nggak nurut, kemudian disiksa dalam siksaan kekal. Itu sudah nggak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, tidak masuk di hati nurani kita. Nah, tetapi doktrin seperti itu sering dicekokin dari kecil, sehingga anak setelah kecil menjadi dari kita menjadi anak-anak, menjadi remaja, setelah besar menjadi takut kan. Tuhan jadi Tuhan yang menakutkan. Maka saya bilang ini agama ketakutan. Nah, tadi pertanyaannya apa? Bagaimana cara menghilangkannya? Harus sadar bahwa ini ajaran sesat. Saya selama ini telah mengikuti suatu ajaran sesat yang mendoktrin sendiri saya bahwa ada suatu Tuhan nun jauh di sana yang maha jahat, super sadis, psikopat, sakit jiwa yang akan menghukum saya ketika saya mati. Kita sadar, ini penipuan publik, ini kejahatan kemanusiaan. Nah, ketika kita sudah sadar, kita mulai berani meninggalkan dogma itu. Kalau dogma itu mengaku sebagai agama, kita tinggalkan agama aja. Maka saya sering bilang, agama yang mengajarkan seperti itu, buang aja ke tong sampah. Tuhan yang maha jahat, sadis, psikopat, sakit jiwa, buang aja, tendang aja pantatnya ke tong sampah. Oke. Di sini saya juga mau menjelaskan, kalau ada teman-teman viewers mau tanya tentang sesuatu perihal yang tapi tidak terlalu mensitik dan tidak menyinggung agama kiri kanan manapun, boleh bertanya ya. Nah, di sini kita kan punya pendapat berbeda-beda cara kita beragama. Kita tidak menyebutkan konteks agama apa, agama ini bukan ya, tapi cara kita menganut agama itu seperti apa. Ya. Itu ada bagus tuh komentar dari Aji Fudin tuh. Berarti bisa hilang rasa takut dengan kesadaran ya Bang? Iya, betul. Jadi ketakutan itu terjadi karena tidak sadar aja. Anda tidak punya pengetahuan yang lengkap, maka jadi takut. Ketakutan itu adanya di ego. Ketika ego manusia tidak tahu, Anda tidak tahu setelah mati jadi apa, Anda akan takut. Hari ini banyak orang takut mati. Kenapa? Karena nggak tahu kondisi mati seperti apa. Mati kemana? Ya kan? Orang bilang, "Lu saya mati kemana?" Kalau Ustadz Saiful Karim, izin saya mengutip ya. Ya dia bilang, "Kamu mati kemana?" Ya ke sini. Apa? Iya, jangan sebut nama. Okay. Jangan sebut nama ya. Ya ke sini. Nah, dan saya sepakat. Jadi orang takut mati atau takut sesuatu itu karena belum tahu aja. Kalau sudah tahu, kayak contoh ya, saya dulu pernah masuk penjara 2 tahun. Ya. Ketika saya sebelum masuk penjara takut banget, dan ketika di penjara saya dihajar banyak orang, mau bolak-balik mau dibunuh. Dan saya sudah tahu sekarang suasana penjara. Ada kata di TikTok kayak BN, disingkatnya mau di BNH, itu kata sensitif, dilarang di TikTok. Itu. Oh gitu ya? Iya, itu kata dilarang. Wah, memang TikTok ini kadang agak sensitif. Dia sangat sensitif. Nah, ini ada yang bertanya lagi, ya, karena esensi Tuhan itu adalah kita. Lebih maksud seperti apa? Mana? Ada yang bertanya dari HMD Nor. Esensi Tuhan itu adalah kita ini. Dia nggak bertanya, dia membuat pernyataan seperti ini. Nah, kita ada karena ada yang mengadakan, ada tulisan di bawah. Kita ada karena ada yang mengadakan. Iya, betul. Tapi pertanyaannya sekarang, yang mengadakan Tuhan itu kita atau Tuhan yang mengadakan kita?
Coba pelan-pelan. Ini menarik nih, Pak Pido ya. Sebelum jadi gini. Matahari itu ada duluan atau saya harus ada dulu baru ada matahari? Ini kita bermain logikanya Iya, ya. bermain logika. Ini botol ini ada duluan atau saya harus ada dulu? Bumi ini ada duluan atau saya harus ada dulu? Loh, kalau saya tidak ada, bagaimana saya bisa bilang ini bumi, ini matahari, ini bulan? Saya tidak ada ini, tidak pernah lahir, tidak ada seorang Frandonal. Ada enggak matahari bagi saya? Enggak ada. Bagi orang-orang yang dari kecil tidak diajarkan tentang adanya agama, adanya Tuhan, ada enggak Tuhan bagi mereka? Orang-orang di Rusia itu banyak, saya kalau ketemu tamu-tamu bule dari Australia, kamu percaya Tuhan? Apa itu Tuhan? Dalam ajaran mereka enggak, dari kecil tidak diajarkan tentang Tuhan. Jadi Tuhan itu ada ketika kita menganggap dia ada. Kan begitu. Sama dengan segala sesuatu kita bilang. Karena kita lahir, kita jadi ada dulu. Baru saya manusia. Ini tanganku. Matahari, bulan, mobil. Semua kan jadi ada karena kita ada dulu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi ada dua cara pandang. Ya. Lebih cara kita melihatnya dari sisi mana ya. Iya, betul. Jadi kita ada dulu, baru Tuhan ada. Jangan kebalik-balik. Kita ada dulu, baru bisa bilang ini TikTok, ini YouTube, ini Instagram. Karena kita sendiri yang mengakui Tuhan itu ada. Iya. Kalau nggak ada kita, nggak ada yang mengakui. Tidak ada. Manusia masuk akal juga sebenarnya. Ya, di satu sisi. Ini secara logika. Itu secara logika kenyataan. Tapi hebatnya pikiran manusia ini juga bisa berpikir secara apa namanya? Subjektif ya, atau menghayal ya. Jadi saya juga bisa menghayal bahwa sebelum saya dilahirkan matahari sudah ada. Sebelum saya dilahirkan bapak saya sudah ada. Ya, seperti yang Bang HMD bilang, Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Di dalam surah Al-Ikhlas tidak ada yang setara dengan dia. Memang tidak ada yang tidak setara dengan dia. Tapi ini kita berpikir pembahasan secara logika. Kalau secara itu apa namanya, saya lupa. Imajinasi. Sebenarnya imajinasi atau semacam kepercayaan gitu kan. Iya. Itu kan akan tidak menggunakan logika lagi. Sama seperti cinta, kata orang kan tidak menggunakan logika. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Nah, itu. Jadi kan kita menggunakan logika kehidupan. Ya. HMD Nor ya. Jadi esensi Tuhan itu adalah kita ini. Saya setuju ya. Kalau kita pakai bahasanya kitab ya, mungkin teman-teman di sini ada yang masih beragama, yang masih berada dalam ranah agama. Di kitab suci beberapa agama pun dikatakan begitu. Kalau dalam kitab suci Al-Qur'an ya, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia mengatakan bahwa Allah lebih dekat dari urat leher kita, Allah meliputi segala manusia, Allah besertamu dalam surat Al-Hadid ya. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Allah beserta kita dimanapun kita berada. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Kalau pakai bahasa Alkitab juga begitu. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28, Allah adalah kita bergerak di dalam Allah. Kita ada di dalam Allah. Kita hidup di dalam Allah. Kalau pakai bahasanya Hindu atau kitab-kitab suci Hindu ya, wiyapi wiyapake, Allah meliputi segala sesuatu, Allah ada di dalam segala sesuatu, Allah ada di mana-mana, atau Tuhan bahasanya ya. Nah, jadi sebenarnya esensi kita adalah bisa dibilang percikan dari Tuhan itu sendiri, karena Tuhan meliputi segala sesuatu. Ingat, Tuhan itu bukan pribadi, bukan sosok ya. Jadi orang-orang beragama, baik yang mengajarkan sebagai pendeta-pendeta, pastor dan sebagainya, kalau mengajarkan Tuhan itu pribadi, Tuhan itu sosok, sudah mesti nggak bakal ketemu. Allah itu sosok, digambarkan seperti Bapa di surga, jenggotnya panjang, duduk di kursi. Ya. Padahal Yesus sendiri bilang, God is spirit, Allah itu roh. Kalau pakai bahasanya Al-Quran atau hadis, Allah itu zat,
Zat. Kalau saya suka menyebutnya, Allah itu energi yang maha mulia. Dia pasti bukan pribadi, karena dia bisa meliputi segala sesuatu. Ini ada apa ini? Dari logam kecil ini. Ini diliputi oleh Allah. Ini ada kopi. Kopi ini juga diliputi oleh Allah. Ini ada diri saya. Diri saya juga diliputi oleh Allah. Berarti kan jelas bukan pribadi. Simple sebenarnya. Kalau kita mau mengikuti petunjuk-petunjuk dari kitab-kitab suci. Kita ada karena ada yang mengadakan. Iya betul, HMD Nur ya. Maka dalam bahasa Ibrani, Allah yang Maha Kuasa disebut sebagai Yod-He Vav-He, Yahweh, Yahweh. Artinya Sang Maha Ada. Jadi dialah yang mengadakan segala sesuatu. Dialah sumber segala sesuatu. Ada Hadi Bungau. Apa yang ditakutkan terkecuali kepada Allah, itu yang ditakutkan, oke? Nah, kalau saya justru enggak. Kalau Allahmu menakutkan, ya, tak tinggal aja, bye-bye. Ini Vans, beli hati-hati. Di videomu orang Bali lebih banyak di Lampung, daerah saya, daripada orang Bali di Bali sendiri. Maksudnya seperti apa nih? Apa itu? Siapa itu? Hati-hati, videomu orang Bali lebih banyak di Lampung. Yang ada video orang Bali lebih banyak di Lampung daripada daerah orang Bali sendiri. Ada yang komen video seperti itu. Fancy nih. Beli, hati-hati videomu. Orang Bali lebih banyak di Lampung, daerah saya, daripada orang Bali di Bali sendiri. Nggak ngerti saya maksudnya apa. Nggak usah ditanggapi. Mungkin nggak usah dibahas ya? Nggak usah dibahas. Nggak jelas. Giji. Kita nggak bahas orang Bali. Kita lagi lagi bicara, saya Frans Donald dan Papi Duren lagi membahas tentang apa tadi pembahasan kita? Tuhan ya. Cara kita agama. Nah, contoh saya kan didoktrin dari kecil cucu haji, bahkan kakek saya nenek saya pun hajinya pun 5 kali. Wih, haji 5 kali ya. Nah, tapi papa saya seorang pendeta Kristen. Saya nggak nyebut apa ya. Dan papa itu mencoba bahasa. Di TikTok ini rokok enggak apa-apa ya? Jangan kena pelanggaran. Makanya saya matiin. Tapi jangan pas ngasapnya keluar aja. Kalau dipegangin enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Ting jangan ngebakar ada asap. Oh, iya. Saya enggak ngerokok soalnya. Kita lagi bahas tentang cara beragama secara logika, tapi tidak menyinggung agama kiri ataupun kanan ya. Ini tentang cara pemikiran kita, Bang Laban. Bagaimana cara kita beragama, bagaimana cara kita meyakini agama itu. Benar kan, Bang? Iya, betul. Setiap orang punya cara berbeda-beda, cara mereka menyembah Tuhannya. Ada juga yang tidak mau beragama. Kita sekali ini bernarasumber dari Bang Donald. Bagaimana cara pemikiran beliau dan bagaimana cara beliau menanggapi sesuatu hal yang tentang doktrin agama dari kecil. Nah, kayak saya lanjut yang saya tadi ya. Yang tentang apa? Dia mencoba untuk memanggil. Yang tadi komentari Fancy itu maksudnya ini. Kamu merendahkan orang Islam, tidak pernah ya. Itu fitnah. Ya, Anda mengatakan saya Frans Donald merendahkan orang Islam di videomu membela anggota DPD yang melarang jilbab di Bali. Tidak pernah saya merendahkan Islam. Silakan Anda tonton di channel Warta Kabar Baik, channel YouTube saya Warta Kabar Baik. Begitu banyak video-video itu saya menunjukkan kemuliaan Islam, Islam yang asli, Islam yang sejati, Islam yang sangat rahmatan lil alamin, Islam yang sangat indah. Ya, jadi kalau Anda berkata bahwa saya merendahkan orang Islam di video saya, ya, itu fitnah. Oh ya, bersihin dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tadi yang disampaikan Papi Duren. Gimana benar? Jadi dia mencoba, papa kandung saya mencoba untuk membawa saya, menariknya ke agama Kristen. Sedangkan saya sudah didoktrin dari kecil itu beragama Islam. Nah, bagus sekali pertanyaan. Terima kasih. Ini bagus sekali disampaikan Papi Duren. Dengan segala hormat ya, saya izinkan menjawab. Jika kita memahami makna Islam yang sejati dan makna Kristen yang sejati, maka akan menjadi tidak masalah, karena akan menjadi suatu titik temu yang indah.
Papi Duren silakan buka di dalam surat Al-Maidah 111. Dalam surat Al-Maidah, surat Al-Quran 111, itu dikatakan orang-orang pengikut Isa, pengikut Yesus, itu Muslim. Nah, sedangkan Kristen, itu kan istilah pengikut Kristus. Ya, Kristus itu kan Al-Masih. Bahasa Indonesianya Kristus, bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Ibraninya Hamasyah, bahasa Arabnya Al-Masih. Jadi pengikut Al-Masih, atau yang juga disebut sebagai orang-orang Kristen, itu sebenarnya Muslim kalau menurut Al-Quran. Al-Maidah 111. Ya, maka jangan heran kalau Habib Kribo, Habib Jafar, Habib Hussein Jafar, kemudian Sujiwo Tejo, dan banyak tokoh-tokoh Islam yang lain, termasuk saya juga sering memberitakan bahwa Kristen yang sejati itu pasti Muslim. Karena arti Muslim adalah berserah diri. Nah, jadi kuncinya di sini dulu. Jadi kuncinya adalah memahami makna Islamnya dipahami benar dulu, Kristennya benar, mesti ketemu. Kalau kita diambil dari inti permasalahannya, nggak akan terjadi perang gitu ya. Iya, nggak akan terjadi. Pada kenyataannya semuanya dijadiin alat politik, termasuk agama. Iya, itu yang saya benar-benar nggak suka itu. Ya. Oke, tadi ada yang bilang juga Bang Enem yang tadi ya. Setuju beli pembahasan universal. Oke, thank you Bang Kuibo. Ini ada HMD Nur, bukannya Nasrani Bang, bukan ya. Kristen. Pengikutnya Kristen itu istilah dari pengikut Kristus. Gus Durian ikut siapa? Gus Dur. Indonesian, orang Indonesia. Paham? Barbarian, pengikut barbar. Kristian, pengikut Kristus. Sesimpel itu. Ya, jadi Kristen atau Kristian itu sebutan bagi pengikut Kristus. Kalau Anda mau pakai bahasa Arab, pengikut Al-Masih. Nah, pengikut Al-Masih dalam surat Al-Maidah 111 disebutnya Muslim, Islam. Nah, pelan-pelan ya sahabat-sahabat ya. Jadi Islam yang sejati yang disampaikan oleh Al-Quran, sebagaimana sering juga disampaikan oleh Buya Syakur Yasin, oleh Kiai Said Akil Sirot, kemudian oleh Mun'im Siri, kemudian juga oleh Sujiwo Tejo, oleh Habib Kribo, Habib Jafar, dan juga sering saya sampaikan sejak tahun sekitar 2004 ya. Islam itu sama sekali bukan merek agama. Buktinya, nah, kalau Anda minta dalilnya Al-Quran, Anda silakan buka dalam surat Ali Imran ayat 85. Ini ayat yang terkenal. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dituliskan, barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Perhatiin baik-baik. Surat Ali Imran 85. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Nah, ketika ayat ini diterjemahkan, barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Ini yang diprotes oleh Sujiwo Tejo. Kenapa kata Islamnya nggak diterjemahkan? Islam itu kan bahasa Arab. Kata dinnya diterjemahkan sebagai agama. Kenapa kata Islamnya nggak diterjemahkan? Harusnya diterjemahkan. Kalau diterjemahkan jadinya bunyinya ayatnya demikian. Barang siapa yang mencari sikap hidup. Din itu kan sikap hidup, aturan hidup, cara hidup. Barang siapa yang melakukan sikap hidup selain berserah diri, maka tidak akan diterima. Nah, kalau mau gede tulisan di sini. Oh, gitu. Oke. Jadi kan gede, tinggal naik ini kan kebaca. Iya, iya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Lanjut pelan-pelan ya. Jadi Islam yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah maknanya terjemahan yang tepat adalah berserah diri, pasrah diri. Loh, orang bilang, oh Islam artinya selamat Mas Fran. Iya betul, Anda bisa selamat karena Anda berserah diri, pasrah diri. Pelan-pelan. Ali Imran 85 tadi, kita balik ya. Barang siapa yang mencari sikap hidup selain berserah diri, maka tidak akan diterima. Harusnya begitu pemahamannya. Dan ini bisa kita buktikan kalau kita lihat ayat sebelumnya. Betul. Live dibatasi selama 10 menit. Biasa itu. Gak Rokok. apa-apa. Rokok, nggak apa-apa itu. Gak apa-apa ya. Itu rokok. Oke, ketik oke aja. Iya. Oke aja, oke. Itu cuma pembatasan. Iya, oke lanjut ya. Nah, teman-teman akan lebih jelas kalau kita membaca satu ayat sebelumnya. Surat Ali Imran ayat 84. Ya, kita membahas tentang makna Islam dulu nih. Kalau makna Islamnya benar, dipahami benar, enak nanti, indah semua. Maka Anda tidak akan bingung ketika Habib Jafar bilang, semua agama itu Islam. Hindu itu Islam, Buddha itu Islam, Kristen itu Islam.
Anda nggak akan bingung ketika Anda memahami makna Islam sebagai berserah diri. Paham ya? Bukan merek agama. Saya sering kasih contoh ini. Ya. Aqua ini merek. Tapi aqua juga bisa disebut sebagai esensi. Hakikatnya air. Tapi ketika dikasih merek aqua, seolah-olah yang bermerek apa itu? Le mineral bukan aqua. Padahal aqua juga. Ketika aqua dipahami sebagai air. Paham ya? Itu ilustrasi. Oke, kita lanjut tadi. Ali Imran 84. Jelas dikatakan yang disebut Islam oleh Al-Quran dalam Ali Imran 84 adalah semua pengikut Nabi Musa, Abraham, pengikut Ibrahim, ya, kemudian pengikut Yesus atau pengikut Isa, kemudian Ismail, Ishak, Yakub, Israel, semua disebut sebagai Islam. Artinya, dari Ali Imran 84 kita bisa mengetahui bahwa yang disebut Islam itu bukan hanya menunjuk kepada pengikut Nabi Muhammad saja. Karena jauh ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad ada, orang-orang itu sudah disebut sebagai orang-orang Islam aslimah. Artinya orang-orang yang berserah diri, yang pasrah diri. Jelas ya? Jadi kalau kita memahami makna Islamnya benar, maka enak baca Al-Quran itu enak. Nah, lebih jelas lagi kalau kita ke satu ayat sebelumnya. Tadi kita sudah bahas Ali Imran 85, 84, sekarang ke 83. Di dalam Ali Imran 83 dikatakan Islam, siapa yang disebut Islam dia itu? Yang disebut Islam adalah semua yang di langit dan di bumi. Tuh. Jelas. Anda lihat aja di langit ada apa? Ada bulan, bintang, matahari, awan, titik-titik air, udara, sinar matahari, burung-burung, segala yang ada di langit. Planet-planet. Itu Islam. Itu kata Al-Quran. Bukan kata Pak Ustadz, bukan kata bacotannya Frans Donald, bukan. Jelas yang ada di langit. Anda lihat semua yang ada di langit, itu Islam. Berarti jelas bukan merek agama, tapi suatu sikap kepasrahan diri. Hujan ketika suruh turun, sudah jadi awan, ayo waktunya turun. Bukan, lu aku kan sudah jadi awan, enakan dia langit. Ayo hujan turun, nggak mau, kan nggak begitu. Matahari setiap hari bersinar, bulan berputar secara sesuai dengan arahnya, bintang-bintang semua Islam, taat, pasrah diri. Nah, kemudian dikatakan apa? Segala yang di langit dan di bumi, pohon-pohon, tumbuhan, binatang, air, tanah, udara, semua itu Islam. Nah, ketika Islam dipahami seperti ini, yang artinya adalah berserah diri, dan sama sekali bukan merek suatu agama. Nah, maka Anda tidak akan bingung ketika Habib Jafar dalam podcastnya bersama Deddy Corbuzier dan siapa namanya? Onat mengatakan, semua agama itu Islam. Tidak bingung Anda. Hindu itu Islam. Karena Hindu artinya kan Dharma. Anda tahu Dharma? Dharma itu bahasa Sanskerta. Dharma itu artinya bahasa Inggrisnya surrender. Bahasa Arabnya Islam. Loh, podo tuh. Dharma itu artinya bahasa Arabnya Islam. Penyerahan diri, ketaatan, ketundukan, patuh. Nah, tapi karena beda merek, beda istilah, orang disangkanya beda. Padahal Dharma itu artinya panggilan jiwa. Jadi orang disebut melakukan Dharma itu kalau misalkan dia diberi bakat, ya seperti Papi Duren ini dari kecil diberi bakat suka masak. Setelah besar dia tidak kepengen jadi orang lain. Oh, aku kepengen jadi presiden, aku kepengen jadi dokter, enggak. Tapi dia betul-betul menjalani hidup sesuai panggilan jiwanya. Kalau pakai bahasa Arab, sesuai sunatullah. Dia benar-benar jadi tukang masak. Itulah orang yang melakukan dharma. Bakatnya suka pinter masak, dia menjadi tukang masak. Jangan kayak, ini contoh saja teman-teman ya, tanpa maksud apa. Jangan kayak Afgan, bakatnya nyanyi, jadi seniman pinter, tapi oleh orang tuanya diharapkan jadi dokter. Dia tidak Islam, tidak melakukan dharma. Dia menjalani hidup sesuai keinginan orang tua, keinginan lingkungan. Tapi akhirnya dia kembali. Dia menjalani hidup jadi penyanyi juga akhirnya kan Afgan. Jadi artis, jadi seniman. Nah itu namanya dia melakukan
dharma, panggilan jiwa, berserah diri kepada takdir yang diciptakan oleh Tuhan. Guys, untuk ini kita bukan bahasanya gini ya. Ini penjelasan tentang cara Bang Donald menjelaskan seperti apa agama itu. Tidak ada maksud untuk menghina agama kiri kanan. Lebih baik Bang nanti kita ini aja ya, kita singkat aja ya. Agama iya maka aja, jadi supaya nanti nggak sensitif. Contoh kayak agama yang itu ini K gitu, lebih gitu aja. Tapi nggak apa-apa. Jadi sebenarnya gini Mas Pak Bidul, ya memang kalau saya itu suka ngomong apa adanya ya. Tapi kalau orang Anda berpikir jahat, Anda kan sudah salah sangka. Anda pikir saya mau menghina agama inilah, agama ini. Nggak ada. Makanya teman-teman, buka channel Warta Kabar Baik. Ya. Anda tonton, simak video-videonya dengan teliti. Saya menjelaskan Islam sebagaimana aslinya. Kristen sebagaimana aslinya. Begitupun agama yang lain. Hindu sebagaimana aslinya. Buddha sebagaimana aslinya. Maka saya pernah bikin video. Yesus itu seorang Buddha. Yesus seorang Hindu Dharma. Yesus seorang Islam. Ketika dipahami sebagaimana aslinya. Nah, tapi kan orang-orang, pikiran kebanyakan orang kan sudah mengkotak-kotakan. Kristen lain, Hindu lain, Buddha lain, Islam lain. Sehingga sepertinya mana yang benar. Kalau Anda masih terperangkap dalam pemikiran itu nggak bakal nyambung. Kalau Anda maksa saya suruh memusuhi satu agama, nggak bisa. Wong agama itu bagian dari diri saya. Ketika saya berserah diri, ya, maka saya dalam bahasa Arab disebut Islam. Ketika saya percaya Isa itu sebagai Al-Masih atau Yesus itu Kristus, maka saya boleh disebut Kristen. Begitu. Orang Kristen tuh orang yang percaya bahwa Yesus itu Kristus gitu loh. Kalau pakai bahasa Arab, Isa itu Al-Masih. Lah Nabi Muhammad itu percaya Isa itu Al-Masih. Sehingga dengan bahasa lainnya, Nabi Muhammad boleh disebut sebagai percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, menurut Alkitab, orang yang percaya Yesus adalah Kristus disebut juga sebagai Kristen. Bukan agama. Kristen itu bukan merek agama. Lebih ke keyakinan. Ya sikap hidup. Sikap hidup. Anda percaya Yesus Kristus? Percaya nggak Yesus itu Kristus? Kalau nggak percaya berarti Anda bukan Kristen. Saya nggak percaya. Ya berarti Anda bukan Kristen. Simpel seperti itu. Simpel. Oke, jadi tentang lebih keyakinan ya. Ya. Justru kalau Anda percaya, berarti Anda mengimani. Mengimani ya. Mengimani ya. Gitu jadi maksudnya. Dari kita nih, sebenarnya guys, tentang podcast ini ya, kita ambil intinya aja. Kalau yang mana menurut kalian jelek, bisa kalian buang. Mana yang bagus, diambil aja. Gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Mas Papi Duden. Nah, situ aja. Cuma kalau ada yang bilang Elia versi Hindu, abang ini bukan beragama Hindu. Bisa abang, tadi ada yang nanya, abang ini agamanya apa? Oke, boleh saya jawab, abang jelaskan. Agama saya adalah Pancasila. Nah, jelaskan secara detail. Seluruh Indonesia harus tahu. Kalau Anda memaksa saya minta beragama, ya, Anda maksa saya suruh beragama, saya bilang agama saya Pancasila. Ya, tapi sebenarnya saya sudah tidak dalam level agama lagi. Agama itu kan tuntunan, pelajaran bagi orang-orang yang masih mencari. Saya sudah lepas dari dogma-dogma agama. Ya. Karena kalau Anda baca Alkitab dengan teliti, Anda tidak akan mendapati agama Kristen. Tidak ada. Anda baca Al-Quran dengan teliti juga tidak ada. Agama Islam tidak ada. Islam yang sejati itu sikap hidup. Disebut dinul Islam. Sikap hidup berserah diri. Bukan merek agama. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Siapa yang berserah diri? Baca Ali Imran 85, 84, 83 tadi. Nah, jadi orang itu sering berdebat, salah paham. Ketika memahami istilahnya aja masih salah-salah, sehingga berdebat. Hari ini mesti banyak orang bingung kan? Pancasila itu agama ya? Iya. Karena arti agama itu dari bahasa Sanskerta. Pancasila juga bahasa Sanskerta. Dari bahasa Sanskerta artinya tidak kacau. Jadi suatu ideologi, suatu ajaran yang agama, yang tidak kacau. Ya itulah agama. Jadi lebih tepat kayak sebuah peraturan ya? Iya. Simple.
Nah, masalahnya di zaman Bung Karno, Indonesia kemudian dipaksa harus beragama 5. Saya pilih salah satu. Loh, ini kan Anda muridnya Rocky Gerung ya? Ada yang bilang begitu. bukan Rocky Gerung yang muridnya saya. Kasih tahu dia. Loh, kok bisa? Ya sakarepku toh. Kan serah aku. Ya toh? Ya, jadi orang banyak bilang din itu bukan agama. Nah, saya setuju nih, Risa Brata. Kalau Anda bilang din bukan agama, berarti Anda harus mengkritik semua kata din yang ada di Al-Quran yang oleh Departemen Agama Republik Indonesia diterjemahkan sebagai agama. Anda protes saja. Protes ke Departemen Agama, ya mumpung ada Gus Yakut, protes ke Gus Yakut. Bilang, din bukan agama. Silakan. Lebih ke keyakinan berserah diri ya. Sebenarnya begitu. Ya. Tetapi dari faktanya, ya ini kan kenyataannya teman-teman ya. Hari ini kalau kita buka kitab suci Al-Quran, terjemahan Departemen Agama, kata din itu diterjemahkan sebagai agama. Ya, ini yang memang bikin agak rancu. Bukan salah, saya tidak bilang salah. Cuma kurang benar. Ya, cuma kurang pas. Orang ini sering terjadi debat-debat tuh memperdebatkan pepesan kosong sebenarnya. Sama seperti ini, ada ya, lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Itu pengertian sebenarnya apa kalau menurut Abang Donald ya? Ini menurut Abang Donald ya? Ya kalau diterjemahkan sebagai terjemahan bahasa Indonesia pada umumnya kan agamamu agamaku, agamaku kan begitu. Saya tidak mau terlalu bahas itu, cuman saya kasih contoh tadi Papi Duran sempat bilang di keluarga dulu oleh kakek nenek haji ya. Haji, nenek hajah berarti. Nah, ini satu contoh teman. Haji itu kan artinya tamu laki-laki. Kamu pernah bertamu dari Arab maka disebutnya haji. Pernah bertamu, kalau perempuan dari Arab jadi namanya hajah. Itu artinya tamu, guys, kalau bahasa Inggrisnya. Ya, tapi di Indonesia itu menjadi gelar kemudian, menjadi kebanggaan. Tamu laki-laki. Oh, tamu laki-laki, tamu perempuan. Kan sebenarnya hanya seperti itu. Tetapi makna di Arab yang sebagai tamu di Indonesia berubah makna. Berubah makna, ya. Dianggap sebagai sesuatu yang wah, harus disegani, dihormati. Iya, maka tadi kalau teman-teman dengerin di video-videonya Kiai Saiful Karim yang viral di mana-mana itu yang bagus itu mengatakan dia nggak mau dipanggil haji. Kan haji itu tamu. Saya waktu di sana tamu, lah balik ke Indonesia ya sudah bukan tamu dong. Tetapi kan orang kadang salah kaprah di situ, ya hal-hal yang maknanya bukan begitu. Contoh lagi, kata mu'alaf. Mu'alaf ini kok bisa-bisanya sekarang diartikan orang pindah agama. Oke, silakan izin up. Mu'alaf artinya orang pindah agama dari agama lain kemudian jadi agama Islam. Nah, padahal mu'alaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Jadi siapapun Anda, kalau Anda hatinya dilembutkan dalam bahasa Arab adalah mu'alaf. Oi. Nih, korek ini ada korek lagi. Ini yang bagus tuh. Ini banyak yang marah gara-gara saya kemarin bikin video mengomentari video yang viral dari Senator Arya Wedakarna ya, tentang hijab ya. Teman-teman, itu saya sudah bikin videonya. Video tanggapan silakan simak di channel Warta Kabar Baik. Saya tidak akan bahas di sini karena topiknya beda ya. Teman-teman lihat di channel Warta Kabar Baik, video yang tadi di YouTube ya, channel Warta Kabar Baik, saya membahas tentang bahwa penutup kepala. Ini saya bacain deh, saya bacain. Sedikit info aja. Nah, ini bagus nih, ada kata Fred ini, Bang. Agama nggak lebih dari keyakinan, jangan pada mabuk agama. Ya, betul sekali. Tuh. Betul, bagus, sepakat ya. Sepakat, agama nggak lebih dari, yang paling susah tuh kalau udah mabuk agama. Mabuk agama. Ini contoh orang mabuk agama itu mendewa-dewakan hijab. Ini saya kasih tahu. Tak kasih tahu nih. Gara-gara kasus hijab aja orang pada heboh. Sedangkan yang berhijab nggak cuma Muslim ya, suster-suster dari Katolik pun wajib itu. berhijab. Justru itu. Budaya Timur Tengah. Nah ini dengerin, itu tradisi budaya Timur Tengah. Ya, ini jadi, saya baca. Ini komentar dari orang muslimah sendiri, muslimah yang sangat paham Al-Quran. Dia kirim WhatsApp ke saya kemarin gini.
Iya bang, aku heran banget sama orang-orang Islam. Kebanyakan di Indonesia yang fanatik sama rambut perempuan. Dan mereka cenderung nyinyir ke sesama muslim yang tidak berkerudung. Dan menganggap sesat orang-orang yang beda pendapat tentang kerudung. Mereka begitu yakinnya kalau rambut itu aurat yang harus ditutup. Dan mereka berdalih semua itu ada tertulis di Al-Quran. Padahal, perhatikan baik-baik ini. Padahal, kalau kita teliti dengan seksama, tidak ada satupun ayat Quran yang mengatakan secara eksplisit bahwa rambut itu adalah aurat. Tidak ada. Jadi di Al-Quran tidak ada satupun ayat mengatakan rambut adalah aurat. Tidak ada. Ya. Itu Quraisy Shihab sudah pernah. Nah, ini nanti. Termasuk aku sendiri sering dituduh kafir atau Syiah. Itu Quraisy Shihab. Gara-gara mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah menyebutkan kalau rambut wanita itu aurat. Banyak juga ulama-ulama dan ustadz-ustadz yang berpendapat bahwa rambut itu bukan aurat. Termasuk Quraisy Shihab, Gus Dur, Buya Hamka, dan masih banyak lagi ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang terkenal maupun yang tidak terkenal. Dan mereka sering dituding sebagai sesat hanya karena menjelaskan bahwa rambut itu bukan aurat. Nah, jadi gini teman-teman. Teman-teman harus bisa membedakan antara ajaran Al-Quran atau teks tertulis di Al-Quran dengan tafsir. Saya kasih contoh ya. Ini ilustrasi aja ya. Hari ini banyak orang yang ngaku pendeta, ngaku romo, ngaku pastor, mengajarkan Allah itu Trinitas, Tritunggal. Sehingga banyak orang menyangka ajaran Tritunggal adalah ajaran Kristen, ajaran Alkitab. Padahal nggak ada. Anda cari di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada Allah yang benar adalah Tritunggal Maha Kudus. Nggak ada. Narasinya, teks itu nggak ada. Tetapi muncul asumsi-asumsi orang, tafsiran-tafsiran orang, menyangka bahwa Tritunggal Maha Kudus adalah ajaran Alkitab. Padahal nggak ada. Tinggal foto bareng KTP aja. Nah, jadi Anda harus bisa membedakan antara teks tertulis dengan asumsi atau tafsiran yang kemudian berkembang menjadi dogma atau doktrin. Pelan-pelan ya. Kalau Anda baca Alkitab dengan teliti, Allah yang benar yang diberitakan oleh Alkitab sebagaimana kata Yesus Yohanes 17 ayat 3. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini ajaran Yesus, ajaran Paulus sama 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita, siapa Allah yang diberitakan oleh Paulus? 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah yang benar menurut Paulus, menurut Yesus, menurut Petrus, menurut Yohanes, menurut Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah Allah yang disapa sebagai Allah Bapa. Tapi dalam perkembangannya kemudian muncul pastor-pastor Katolik, romo-romo, pendeta-pendeta mengajarkan konsep Allah yang berbeda. Allah yang berbeda itu yang disebut sebagai Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan. Paulus tidak pernah mengajarkan. Matius tidak pernah mengajarkan. Lukas tidak pernah mengajarkan. Yohanes tidak pernah mengajarkan. Tapi sekarang oleh orang disangkanya itu ajaran Alkitab. Padahal tidak. Nah, itu ilustrasi ya teman, analogi. Analogi berdasarkan kenyataan. Nah, kita kembali ke kasus tadi. Soal hijab. Diartikan sebagai penutup rambut disebut aurat. Rambut perempuan adalah aurat. Itu tafsir teman-teman. Itu tafsiran ulama-ulama tertentu. Oknum-oknum ulama. Oknum tapi banyak. Menafsirkan rambut perempuan adalah aurat. Padahal itu bukan tekstual Al-Quran. Jadi Anda harus bisa bedakan. Mana yang tekstual Al-Quran. Mana yang bukan. Saya kasih contoh lagi. Hari ini banyak orang mengatakan bahwa boleh atau berteriak-teriak dengan toa keras di masjid-masjid tertentu ya, tidak di semua, tapi di masjid-masjid tertentu itu adalah ajaran Al-Quran.
Padahal faktanya Anda buka Al-Quran dengan teliti. Justru Al-Quran mengatakan jika menyebut menyebut nama Allah pada pagi, siang, dan petang, jangan dengan suara keras. Tapi faktanya hari ini ada ajaran yang ngaku sebagai ajaran Islam, yang dianggap sebagai ajaran Islam, tetapi berteriak-teriak di masjid, menyebut nama Allah kadang pagi, siang, malam. Itu makanya beberapa tahun yang lalu oleh Gus Yakut sama Yusuf Kala juga, sama Gus Yakut juga pernah dibilang, dihimbau supaya masjid-masjid menggunakan toa hanya ketika azan saja. Jangan ketika waktu-waktu yang lain sembahyang nyebut nama Allah dengan suara keras, nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan ajaran Al-Quran. Bukan ajaran Al-Quran. Anda baca Al-Quran dengan teliti, jelas. Apalagi kalau Anda baca hadis ketika Nabi Muhammad di suatu tempat, kemudian pengikutnya ada yang berteriak, Allahu Akbar. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak perlu teriak, mas bro. Kira-kira gitu ya. Tidak perlu teriak. Sebab dia lebih dekat dari urat leher kita. Allah yang asli itu lebih dekat dari urat leher kita. Beserta kita. Suratnya, ayatnya di mana? Surat Qaf ayat 16. Surat ke-40 ayat 16. Surat Al-Hadid. Surat ke-47. Juga dikatakan. Allah beserta kita dimanapun kita berada. Jadi kalau Anda sudah paham Allah yang benar, Allah yang sejati, yang sesuai dengan Al-Quran, Anda tidak akan teriak-teriak memanggil Allah. Nah, sekarang silakan Anda pilih. Anda mau taat Al-Quran, percaya yang tertulis di Al-Quran, atau Anda lebih percaya tafsiran-tafsiran yang disebut sebagai ulama, imam inilah, imam itu, ustadz ini. Silakan. Ustadz-ustadz, ulama-ulama kan beda-beda tafsir, bahkan sering berantem. Kelompoknya Imam Hambali beda dengan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Contohnya tadi Indonesia. Piara anjing itu haram, musuh Allah katanya. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Muslim di Indonesia sebagian besar pengikut Imam Syafi'i. Coba Anda ke Turki, ke Arab, ke negara-negara Islam lainnya. Mereka semua piara anjing. Anjing tidak najis, tidak haram. Kenapa? Karena mereka ikut Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Bukan ikut Imam Syafi'i. Bisa sangat berbeda. Ajarannya sangat berbeda. Nah, bagaimana supaya tidak berbeda? Ikutlah Al-Quran. Ya, kembali ke itu tadi. Tentang hijab. Tidak ada di Al-Quran dikatakan rambut perempuan adalah aurat. Tidak ada. Nah, buktinya itu tadi. Ada seperti Quraisy Shihab. Saya tidak main-main loh. Ini ustadz-ustadz guru-guru Islam yang mengatakan rambut perempuan bukan aurat. Ini ada almarhum Kiai Haji. Siapa namanya? Gus Dur itu. Abdurrahman Wahid. Temannya sekarang masih ada Buya Syakur. Coba Anda tanya Buya Syakur. Coba Anda tanya kepada Quraisy Shihab. Kalau Anda tidak percaya sama saya. Jangan percaya sama saya, teman-teman. Baca Al-Quran sendiri dengan mata kepala Anda. Kalau Ustadz Anda bilang begini, cek di Al-Quran. Pendeta Anda bilang begini, cek di Alkitab. Guru agama Anda bilang begitu, cek di kitab suci. Jangan asal percaya. Saya adalah orang yang mempelajari semua agama, teman. Saya dulu awalnya, saya percaya. Ketika saya pernah bergabung di dalam dunia kekristenan, saya percaya Allah itu Tritunggal Maha Kudus. Tapi ketika saya memberikan hati saya membaca ayat-ayat Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun ayat mengatakan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Tidak ada. Adanya ayat-ayat Alkitab jelas, Yesus utusan Allah. Yesus adalah Nabi, ya. Yesus disebut firman Allah, ya. Tapi tidak ada Yesus bilang, aku adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi. Tidak ada. Malah dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 begitu jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya. Ayat 17, Allah mengutus anaknya. Tidak dibilang, Allah menjelma jadi manusia.
Stephen Tong, Esra Soru, Deki Gadas, gereja-gereja reform, MYM, dan semua yang banyak beredar di seperti Elia Miron dan konco-konconya mengatakan gitu kan, Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Mana ayatnya? Gak ada. Ada tadi bagus pertanyaannya tadi nih. Yang mana tadi ya? Saya setuju. All in the holy book, not human doctrines. Iya, betul. Jadi kalau Anda baca kitab suci, teman-teman, dengan jujur, dengan tulus, ya, tidak kufur, kufur itu yang tertutup. Hatinya tidak tertutup, tidak kafir. Buka hati Anda. Pikirannya tidak kotor. Kotor itu bahasa Arabnya, butek itu bahasa Arabnya kadarun. Ya, jadi kadrun itu bukan kadal gurun. Ya, jadi kadrun itu bukan kadal gurun, Mas. Jadi lebih kemana? Ya, jadi ini cerita dikit ya, selingan ya. Yang pertama mencetuskan istilah kadrun, bukan mencetuskan, mempopulerkan istilah kadrun di Indonesia itu teman saya. Namanya sekarang dia sudah profesor ya, Sumanto Al-Qurtubi ya. Dia pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama NU Amerika Kanada. Itu kejadian sekitar tahun 2013-2012, dia di Facebook menyebut istilah kadrun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga teman saya, namanya Pak Sukiman. Dia posisi ada di Probolinggo. Ya. Dia ikut mempopulerkan istilah kadrun. Nah, ketika suatu saat orang-orang nanya, apa sih Pak? Kadrun itu apa? Kadrun itu apa? Dengan iseng, nggak usah dinaik. Dengan iseng, dia mengatakan bahwa kadrun itu kadal gurun. Nah, maka setelah itu viral lah itu. Dan tahun 2015-16 dipopulerkan oleh Om Denny Siregar. Kadrun, kadal gurun. Nah, maka seluruh Indonesia taunya kadrun adalah kadal gurun. Padahal sebenarnya bukan itu ya. Kadrun itu asli bahasa Arab. Kadarun, yang artinya butek atau kotor atau tidak bersih. Sesuatu yang disebut butek atau tidak jernih, itulah yang disebut kadrun. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia kira-kira piktor ya, pikiran kotor. Nah, kalau Anda mencerna atau menilai suatu kejadian dengan pikiran yang tidak bersih, tidak jernih, alias pikiran kotor, itu bahasa Arabnya kadrun. Nah, demikian juga ketika Anda membaca kitab suci dengan pikiran yang tidak jernih, sudah ada kebencian aja misalkan ya. Anda misalkan beragama Kristen, baca Al-Quran dengan kebencian, artinya pikiran Anda sudah kadrun, hati Anda sudah kufur. Seorang beragama Kristen baca Al-Quran karena pikirannya sudah penuh dengan kebencian, nyari-nyari kesalahan. Lu menurut Al-Quran, Isa tidak mati. Kadrun Anda. Coba Anda baca Al-Quran dengan teliti. Jelas di Al-Quran dikatakan, ingatlah ketika aku dilahirkan, aku mati, wafat, dan dibangkitkan hidup kembali. Itu surat Maryam. Jadi menurut Al-Quran, Isa itu pernah lahir, mati, dan dibangkitkan hidup kembali. Kemudian diangkat ke surga. Loh, sama kan? Kesaksian Al-Quran sama dengan kesaksian Alkitab. Ini kalau baca Al-Qurannya dengan jujur. Contoh lagi. Banyak hari ini orang bilang, Isa kalau menurut Al-Quran hanya sebatas nabi. Beda dengan Alkitab. Ya. Kan sering doktrin seperti ini disebarkan. Isa hanya nabi. Sehingga hari ini banyak orang yang ngaku-ngaku Islam menganggap Isa hanya nabi. Coba Anda buka Al-Quran dengan teliti. Al-Quran tidak pernah mengatakan Isa hanya nabi. Tidak pernah. Tapi doktrin atau asumsi yang disebarkan kepada publik oleh oknum-oknum ustadz, oknum-oknum ulama, oknum tapi banyak, mengatakan bahwa Isa itu hanya nabi. Nah, kalau Anda membaca Al-Quran dengan teliti, Anda akan tahu, menurut Al-Quran, Isa disebut nabi, iya. Isa disebut rasul, iya. Dan Isa juga disebut Al-Masih. Al-Masih itu artinya Kristus, juru selamat. Felix Xiao aja, kalau Anda pernah nonton videonya Felix Xiao yang viral, jelas. Al-Masih itu artinya juru selamat. Ya, jadi Isa menurut Al-Quran, selain dia sebagai nabi, dia rasul, dia imam, dia juru selamat, tapi dia juga disebut sebagai kalimatullah dan rohullah. Ini jelas ayat Al-Quran.
Tapi seberapa banyak hari ini ulama atau ustadz yang berani berkata jujur seperti yang saya sampaikan? Artinya teman-teman, kalau Anda membaca Al-Quran dengan kejujuran, hati tidak kufur, tidak kafir, pikiran tidak kadun, Anda akan melihat titik temu yang indah antara Al-Quran dengan Alkitab. Apalagi ketika Anda membaca surat Al-Maidah ayat 46. Di situ jelas dikatakan, di dalam Taurat dan Injil ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran tanpa membaca Injil dan Taurat, itu ibaratnya Anda jalan tengah malam, di gelap gulita malam, mau pergi ke sumur, Anda kesasar ke tengah hutan atau ke jurang. Karena tanpa cahaya, tanpa petunjuk. Al-Quran tidak bertentangan dengan Alkitab, dengan Injil dan Taurat. Tidak bertentangan. Tapi kalau Anda membaca Al-Quran saja, tapi tidak mau baca Taurat dan Injil, artinya Anda tidak taat surat Al-Quran tadi, Al-Maidah 46, yang mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil ada cahaya. Sudah benci aja, padahal nggak pernah baca. Ya, pernah dengar kesaksiannya Saiful Karim? Dari kecil dipukuli sama bapaknya, gara-gara Saiful Karim pengen baca Injil, dipukuli. Akhirnya Saiful Karim setelah remaja beli Injil, sembunyi-sembunyi dibaca sendiri. Ini yang terjadi. Orang menyuruh orang lain untuk benci Injil, benci Taurat, benci kitab-kitab suci lain. Padahal nggak ngerti. Benci kitab Hindu misalnya. Jangan, Hindu kan Tuhannya lain. Emang Anda sudah baca Tuhan yang disampaikan oleh Bhagavad Gita, kitab Weda? Anda akan kaget-kaget. Kalau Anda jujur membaca Weda, Bhagavad Gita, Anda akan mendapati ternyata Tuhan yang dimaksud dalam ajaran Hindu Dharma itu tidak lebih adalah Tuhan yang sama yang dalam bahasa Arab disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya itu tadi. Ada baca Al-Quran. Allah meliputi segala sesuatu. Loh, dinamis toh? Animis toh? Allah yang diberitakan di Al-Quran adalah animis dan dinamis. Meliputi segala sesuatu. Bahasa Sanskritnya, bahasa Hindunya, wiyapi wiyapake nirwikara. Sama kan? Sama konsepnya. Bagaimana dengan konsep Alkitab? Yang oleh Yesus disebut sebagai Allah Bapa itu bagaimana? Sama. Kata Yesus, Allah di dalam kita, Allah di dalam para murid. Kisah 17 ayat 28. Kita bergerak di dalam Allah. Loh, jadi ini saya gerak ini karena di dalam Allah. Kita hidup di dalam Allah. Kita ada di dalam Allah. Berarti Allah bukan pribadi. Sama konsepnya. Tapi menjadi kacau jika ada orang ngaku-ngaku Kristen kemudian menciptakan konsep tentang Allah yang Tritunggal, berpribadi, begini, begitu. Jadi kacau. Tapi kalau Anda baca Al-Quran dengan teliti, baca Bible dengan teliti, baca Weda dengan teliti, sama ternyata yang dimaksud. Istilahnya dalam ajaran Yesus, God is Spirit. Allah itu roh. Dalam ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad, Allah itu zat yang maha mulia. Sang maha ada. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci lagi maha tinggi. Itu sama persis kalau Anda baca di kitab Yesaya. Yahweh itu yang maha kudus dan maha tinggi. Itu kalau pakai bahasa Arabnya kan Yahweh Subhanahu wa ta'ala. Kan sama. Ya. Ada komentar lagi. Dance Mumet. Donald meluruskan ajaran Kristen berdasarkan fakta kebenaran. Ya, Dance ini juga pernah menjadi pendeta dulu ceritanya ya, yang tersebar. Abdul Salam bin Nur sesat ini, iya. Karena saya saudaranya Yesus dan saudaranya Nabi Muhammad. Yesus ketika mengajarkan kebenaran disebut sebagai penyesat. Ya, Anda baca di Alkitab. Yesus oleh banyak orang disebut sebagai penyesat bangsa. Jadi Yesus kalau Anda kenakan, Yesus adalah Kristus, Yesus orang yang baik. Itu kan yang Anda tahu. Coba Anda baca Alkitab dengan teliti. Banyak juga selain orang menganggap Yesus sebagai pemberita kebenaran, sebagai jalan kebenaran, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Kristus. Tapi tidak sedikit juga orang yang menganggap Yesus sebagai penyesat. Bukan dikatakan Yesus penyesat kampung, bukan.
Atau Yesus penyesat keluarga, bukan. Tapi dikatakan Yesus penyesat bangsa. Itu kata Alkitab. Nah, jadi kalau saya pemberita kebenaran juga disebut sebagai penyesat, wajar. Wong saya adiknya Yesus. Saya adiknya Yesus. Ya. Yesus sendiri yang bilang. Alkitab sendiri yang bilang. Dalam kitab Roma dikatakan. Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ibrani 2 ayat 11. Yesus tidak malu menyebut kita saudara. Karena kita berasal dari satu. Nah, kalau namanya berasal dari satu, ya berarti saudara. Jadi pemberita-pemberita kebenaran adalah saudara-saudaranya Yesus. Dan ketika Yesus disebut sebagai penyesat, maka kita sebagai pemberita kebenaran juga wajar disebut penyesat. Bahkan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, banyak orang menyebut Nabi Muhammad adalah gila. Seorang gila. Anda baca ayatnya di Al-Quran ada. Ada beberapa ayat di Al-Quran menyebut Nabi Muhammad itu pernah disebut orang gila. Nabi Muhammad disebut gila. Pernah disebut? Iya. Memang pernah sampai. Ada beberapa. Saya pernah mendaftar, coba Anda cari ayatnya itu. Ada. Nabi Muhammad oleh sebagian orang disebut sebagai gila. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad saja disebut gila, Yesus disebut penyesat, maka Franz Donald disebut penyesat, ya wajar. Wong saya adiknya Yesus. Kakak saya penyesat, saya adiknya ya mungkin lebih menyesatkan lagi. Ya, jadi tidak masalah teman-teman yang nyebut saya penyesat. Itu biasa. Pemberita kebenaran di mana-mana selalu disebut sebagai penyesat. Ini bagus nih. Manusia terkotak-kotak karena agama sampai lupa memanusiakan manusia. Iya, betul. Koncai Andi. Terima kasih Koncai Andi. Ini bagus, Pak. Bajunya udah seger baru mandi. Iya. Air mandi. Ada yang ngasih komentar gini, Pak Han. Pak Han ini sahabat kita, teman. Bukan, Han-nya enggak pakai itu ya. Loh. Han itu enggak pakai itu, tunya bisa di depan, bisa di belakang loh. Ada ambiguitas. Ada ambiguitasnya. Oke, Pak Han, ini ada komentar dari Koncai Andi. Manusia terkotak-kotak karena agama. Betul sekali. Sampai lupa memanusiakan manusia. Ngeri enggak? Maka itu tadi saya bilang. Itu sebenarnya bukan agama, Mas. Kalau ada sesuatu agama yang asli itu kan itu tidak. Gama itu kacau. Dari bahasa Sanskerta. Jadi suatu ajaran yang membuat manusia terang, tidak kacau. Itu namanya agama. Lah kalau hari ini ada sesuatu disebut sebagai agama, tapi membuat kotak-kotak, membuat orang saling bermusuhan, merasa paling benar sendiri dan sebagainya. Ya, maka itu merusak kemanusiaan. Saya katakan kalau pakai bahasanya Mas Andi tadi apa itu? Gimana Anda di komentarnya? Manusia terkotak-kotak karena agama, sampai lupa memanusiakan manusia. Saya katakan bahwa agama-agama zaman sekarang yang sebenarnya tidak agama itu, yang sebenarnya agama itu ya. Itu adalah kejahatan kemanusiaan. Buktinya itu tadi. Coba hari ini kita. Ayo kita ngomongin agama ya, Pak. Jangan. Sensitif. Sarah ini. Sarah bahaya. Gak bahaya, tak? Oke, Pak, kita ngomongin bokep yuk. Bokep terbaru. Ayo. Lintas agama. Pemersatu bangsa. Bokep pemersatu bangsa. Agama pemecah bangsa. Gimana? Sampurasun, hadir perdana, salam rahayu, salam kenal juga Maya. Ngopi dulu, ngolah pikir. Jadi Anda bisa bayangkan ya, ketika Nabi Muhammad hadir memberitakan kebenaran-kebenaran di zamannya, ketika Yesus hadir memberitakan kebenaran, ya kayak gini ini, dituduh sesat, dituduh gila. Seperti gini. Kebenaran itu makanya katakan kulil haq walau kana muron. Beritakanlah, sampaikan kebenaran meskipun pahit. Nih, bagus nih Andi. Kita harus bisa memanusiakan manusia yang lain. Salam satu frekuensi, Bos. Ada. Kita harus menjadi manusia supaya bisa memanusiakan manusia. Ya betul. Maka minimal Anda jadi manusia, dan selesai udah. Manusia, itu kalau Anda pakai bahasa Indonesia manusia, nggak jelas. Kalau Anda pakai bahasa Inggris human, people juga nggak jelas. Tapi kalau Anda pakai bahasa Jawa jelas. Manungso, manunggaling roso. Jadi paling nggak manusia harus menjadi manunggaling roso atau manunggaling sing kuoso. Nah sekarang hari ini banyak wujudnya manusia, tapi kelakuannya lebih jahat dari binatang. Hari ini banyak manusia bisa melakukan kejahatan yang tidak bisa dilakukan oleh binatang paling buas sekalipun. Contoh. Sebutkan binatang paling buas apa? Yang paling ganas. Mereka hanya membunuh paling enggak karena mempertahankan hidup atau karena makan. Tapi manusia enggak. Bisa membunuh dengan cara perlahan-lahan,
dengan rencana. Bahkan seorang singa pun tidak akan memangsa anaknya ya. Iya. Tapi manusia bisa. Manusia itu membunuh manusia untuk kesenangan. Ngeri nggak? Psikopat kan? Gila nggak? Manusia bisa membunuh manusia lain untuk kesenangannya, untuk memuaskan egonya. Itu tidak bisa dilakukan oleh binatang lain. Binatang, Anda sebutkan, binatang paling buas, bunuh sesamanya atau bunuh binatang lain, nggak pernah disiksa dulu sambil ketawa-ketawa, nggak pernah. Manusia bisa. Nah, itu namanya sebenarnya bukan, kalau pakai bahasa ilmiah, bukan manusia, belum jadi manusia. Bentuknya aja seperti manusia. Mirip manusia. Mirip manusia. Itu terjadi secara massal pada unit 731 dari pasukan Jepang di Cina. Itu sejarah bicara. Andi, salam satu frekuensi, bos. Salam. Ya. Kalau sudah satu frekuensi mesti nyambung kita. Terima kasih, Mas Andi. Ada yang nanya ini. Bang, tolong jelaskan perbedaan kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Oke, gampang. Kehendak manusia itu ego. Kehendak Tuhan. Maka konsep Tuhannya harus jelas dulu. Pelan-pelan ya. Tuhan yang saya beritakan adalah Tuhan yang asli. Wah, ini Tuhan yang asli. Ya. Tuhan dalam arti sang penguasa ya. Tuhan yang asli yang kalau dalam bahasa Alkitab kata Yesus, Bapa di dalam kita. Jadi kata kunci pertama, Allah di dalam kita. Tuhan yang asli di dalam diri Anda. Pakai Al-Quran, Allah lebih dekat dari urat leher Anda. Jadi Allah tidak, katanya Habib Kribo, ini saya pinjam katanya Habib Kribo, Allah tidak parkir di Mekah. Tapi Allah yang asli lebih dekat dari urat leher kita. Surat Qaf ayat 16, surat Al-Hadid. Nah, dikatakan Allah beserta kita dimanapun kita berada. Nah, jadi saya bahas tentang Allah yang asli. Allah yang asli adalah yang tadi pagi, mana tadi yang sama? Bang Ademul ya. Allah yang asli ada yang tadi pagi membangunkan Anda. Dia berfirman kepada Anda, siapa ini? Bang Ademul. Ademul, ayo waktunya makan. Tadi pagi dia berfirman kepada Anda dengan bahasa roh atau bahasa rasa. Dan perintah Tuhan yang asli itu, yang lebih dekat dari urat leher Anda, tidak bisa dilawan. Begitu Anda diperintahkan, dikasih rasa lapar, itu artinya suruh makan. Anda diperintahkan oleh dia yang lebih dekat dari urat leher Anda dengan rasa haus, artinya suruh minum. Bisa dilawan nggak? Nggak bisa. Anda mau jenderal, presiden, raja, begitu diperintahkan, ayo waktunya minum, dikasih rasa haus. Coba lawan. Tahan rasa haus Anda. 1 jam, 2 jam, 1 hari, 3 hari, modal. Tuhannya asli kan yang saya beritakan. Tuhan yang kata Al-Quran lebih dekat dari urat leher Anda. Saya tidak bicara Tuhan yang dalam bahasa ini, Tuhan menurut ini. Tuhan yang nyata. Yang beserta kita dimanapun kita berada. Yang setiap hari berfirman kepada kita dengan bahasa rasa. Katanya Tuhan maha cinta. Kalau Tuhannya agama dulu, Tuhan sudah tidak berfirman kepada kita. Dulu berfirmannya ketika zaman Yesus, zaman Nabi Musa, zaman ini. Saya bilang, itu Tuhan palsu. Kalau Tuhan yang asli maha cinta dan cinta kepada Anda, hari ini dia harus komunikasi dengan Anda. Seorang bapak yang cinta dengan anaknya atau ibu cinta dengan anaknya, tiap hari kan pasti komunikasi. Apakah lewat tatapan mata, lewat tepukan, atau lewat bahasa apapun. Mungkin lewat bahasa verbal, lewat media sosial kalau zaman sekarang. Pasti ada komunikasi. Jadi Tuhan yang asli hari ini berkomunikasi dengan Anda dan saya. Itu Tuhan yang asli. Kalau Tuhan hanya berkomunikasi kepada Nabi Nuh, Nabi ini, Nabi Yesus, Nabi ini, itu Tuhan palsu. Kalau hanya, ya. Tapi kalau dia dulu berkomunikasi kepada Musa, kepada Yesus, kepada Nabi Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, Nabi Muhammad, dan hari ini berkomunikasi juga dengan Anda dan saya, itu Tuhan asli. Bang Donald mirip ajaran Syekh Siti Jenar. Ya, saya tidak pernah ketemu sama Syekh Siti Jenar ya. Tapi kalau kita baca kitab-kitab yang membahas ajaran Syekh Siti Jenar, ya memang sama. Ya memang sama. Ketika kita membicarakan sesuatu yang asli. Dan lanjut lagi, tadi pertanyaannya belum selesai ya. Bang Donald tolong jelaskan perbedaan kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan yang asli itu mutlak teman-teman. Tidak bisa dilawan.
Anda coba melawan Tuhan yang asli. Nggak bisa. Contoh, Anda diberi rasa kebelet beol. Itu kehendak Tuhan yang asli. Dan tidak multitafsir. Ya. Ini ada Mbak, orang mana Mbak? Cilacap. Mbak, kalau orang Cilacap ketimpa rasa kebelet beol itu artinya suruh apa, Mbak? Serupuk. Nah, surupuk. Di Cilacap, teman-teman, kalau seorang manusia ketimpa rasa bahasa rasa kebelet beol artinya surupuk. Saya tanya, kalau di Arab orang kebelet beol artinya suruh apa? Nah, mulai dipahami. Anda tidak perlu buka dulu, baca kitab kuning. Apa ya artinya ya? Kalau di Cilacap katanya kebelet beol artinya suruh beol. Kalau di Bali apa ya? Anda buka kamus dulu, tanya pendeta, sekolah dulu teologi, biar tahu arti perintah Tuhan ini. Kalau kebelet beol artinya apa? Nggak perlu. Itulah Tuhan yang asli. Firman-Nya nyata dan tidak multi tafsir. Tidak multi tafsir. Ketika Anda tertimpa rasa haus, saya tertimpa rasa haus, Pak Han tertimpa rasa haus, Mbak yang dari Cilacap ini tertimpa rasa haus, artinya semua sama. Kita disuruh minum. Sama artinya. Nggak perlu. Anda tertimpa rasa haus, buka dulu kamus, belajar bahasa Ibrani. Menurut bahasa Ibrani, orang tertimpa rasa haus artinya, suruh tidur. Kalau di bahasa Arab apa? Kalau di Arab itu artinya orang ketimpa rasa haus artinya suruh makan. Kalau di Indonesia suruh minum. Akhirnya debat kita. Kan nggak perlu. Ya, Tuhan yang asli ketika berfirman, firman-Nya tidak multitafsir, tidak membuat orang berdebat dan ribut dan berantem. Karena Tuhan-Nya asli, firman-Nya asli, perintahnya asli. Ingat-ingat ya. Ini Tuhan yang asli yang saya beritakan teman-teman. Anda yang percaya Al-Quran. Al-Quran sangat bagus, jelas, cetowelo-welo memberitahu kita. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Allah beserta kita dimanapun kita berada. Allah meliputi segala manusia. Itu Allah yang asli. Bahasa Alkitab juga bagus. Allah beserta kita, kata Alkitab. Kita hidup di dalam Allah. Kalau bahasanya Al-Quran, kita diliputi oleh Allah. Kan sama. Narasinya beda, tapi maknanya kan sama. Allah meliputi kita. Bahasa Alkitab, kita hidup di dalam Allah, ada di dalam Allah, bergerak di dalam Allah. Bahasa Dharma atau Hindu, kitab-kitab Weda, Bhagavad Gita. Sang Yang Widiwasa meliputi segala sesuatu. Kan sama terus. Apa bedanya? Istilahnya beda. Bahasa Ibrani, Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh. Artinya, aku ada yang aku ada. Kalau Anda baca dalam tulisan kitab Taurat Musa, siapa namamu? Yahweh, ditulisnya YHWH. Artinya adalah, aku ada yang aku ada. Kalau pakai bahasa Jawa, Ono. Ono itu artinya ada. Hana. Maka, Ono Coroko, Doto Sowolo. Bahasa Balinya, Ane. Ane Carake. Ane itulah sang ada. Bahasa Ibraninya, Yahweh, Maha Ada. Dialah sumber keberadaan sekali. Kan sama. Jadi mau pakai bahasa apapun, kalau esensinya sudah sama, ya sama. Ya, jadi Bang Ademul yang menanyakan, Bang Donald tolong jelaskan perbedaan kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Kehendak manusia itu bisa molah malih, owah gingsir. Tapi kehendak Tuhan yang asli itu mutlak. Anda dijadikan laki-laki, ya berarti Anda suruh jadi laki-laki, men. Anda dilahirkan ke Jawa, ya berarti Anda harus jadi orang Jawa. Mutlak, nyata. Saya dilahirkan di Jawa, tapi ini maksudnya ini sebenarnya saya suruh jadi orang Jepang. Maka saya tak belajar di Jepang. Nggak begitu. Tuhan yang asli itu kehendaknya mutlak. Anda lahir dari darah orang Bali, berarti Anda suruh jadi orang Bali. Anda lahir dari darah ayah orang Madura. Mungkin ibunya orang Kalimantan.
Bahwa ada darah Madura dan darah Kalimantan dalam diri. Yaitu kehendak Tuhan. Ayah Anda adalah seperti apapun ayah Anda. Ayah Anda adalah lelaki terbaik yang dipilih oleh semesta untuk menghadirkan Anda. Anda yang punya ibu, mungkin ibu Anda merasa kurang baik, kurang begini. Siapapun perempuan itu, dia adalah wanita terbaik yang dipilih oleh semesta untuk menghadirkan Anda. Ya, jadi kehendak Tuhan itu seperti itu, nyata. Anda sekarang ada di mana, lahir di mana, itulah kehendak Tuhan yang asli. Tapi kalau kehendak manusia, ego sifatnya. Owah gingsir, bisa molah malih, bisa berubah-berubah. Cahaya 999, tidak sopan, sudah saya tinggalin. Oke, silakan bertinggalkan. Tapi jangan meninggalkan dunia loh ya. Silakan Anda meninggalkan TikTok live saya, tapi jangan cepat-cepat loh ya. Nanti Anda jangan tiba-tiba meninggalkan dunia. Ayo, jangan ya. Nah, gitu. Kita punya aku bisa video bisa. Maya 7422. Gimana? Papi Duren nggak lanjut? Oh, belum. Terdoktrin dari miliaran tahun. Beda sedikit dari mereka dianggap sesat, melawan agama dan Tuhan. Padahal gak gitu. Iya betul. Tapi betul katanya Saiful Karim ya. Bicara tentang Allah, apa? Reka-rekaan belakang. Jadi Allahnya Allah hayalan. Bicara Nabi, hayalan. Bicara surga, hayalan. Bicara neraka, hayalan. Itu tadi. Nah, tapi kalau kita sudah ketemu Allahnya sudah benar, surganya benar, nerakanya benar, mesti ketemu. Mau Anda pakai membaca Alkitab atau Bible, Anda membaca Al-Quran, Anda membaca Bhagavad Gita, Anda membaca kitab-kitab Jawa, kitab-kitab pun sama semua, nyambung mesti. Contoh tentang surga. Dalam Al-Quran, surga digambarkan sebagai jannah, ya nggak ada kata surga, swargo, surga, heaven di Al-Quran nggak ada. Adanya kalau bahasa Inggris garden, ya kebun, jannah. Tapi dikatakan orang-orang yang masuk jannah adalah orang-orang yang ketika masih hidup, masih menghembuskan nafas, menarik nafas dan menghembuskan nafas. Artinya surga itu keadaan ketika manusia jadi manusia. Neraka atau nar juga keadaan manusia jadi manusia. Itu kata Al-Quran. Bukan nanti setelah mati, mau masuk ke tempat yang disebut surga, mau wik-wik dengan 72 bidadari. Nggak ada itu ajaran Al-Quran seperti itu. Kalau ada pernikahan, itu bahasa perumpamaan. Bahasa perumpamaan orang sering salah menerjemahkan, dianggap sebagai letter lex. Di Alkitab juga gitu, Yesus bilang, surga tidak ada tanda-tanda fisik, tidak ada tanda-tanda lahiriah. Nah, artinya teman, surga yang dimaksud oleh semua kitab suci itu adalah kondisi jiwa, kesadaran psikologis kita. Ya, ketika Anda gembira, damai, tentram, tidak takut, tidak pengen, tidak punya banyak keinginan, ya sudah merasa hidup ini berkecukupan, itulah surga. Surga dunia. Ya, Pak ya? Ya, surga memang di dunia. Kitab-kitab suci ini memang kan bicara untuk hal-hal di dunia. Surga yang dimaksud oleh kitab suci itu memang keadaan kita saat jadi manusia. Terima kasih ya, Maya 7422. Bang Ademul, Bang Donald mirip ajaran Syekh Siti Jenar. Ya, manunggaling kawula Gusti. Sebenarnya semua inti ajaran agama itu ya kemanunggalan, ya. Menyatu dengan Sang Maha Ada itu. Ucapan Bang Donald itu firman dari Allah, apa ucapan Bang Donald sendiri? Firman Allah yang asli itu rasa. Ketika diucapkan oleh saya, ya jadilah ucapan saya. Tapi ketika saya menyatu dengan Sang Maha Ada, ya maka ucapan saya juga bisa dibilang ucapan Sang Maha Ada. Paham? Ya, ini perantaraan aja. Ya. Ketika
Allah berkata, aku lebih dekat dari urat lehermu. Sampai kepada Jibril. Jibril ngomong kepada Muhammad. Muhammad bercerita kepada pengikutnya. Ini yang ngomong siapa? Apa Muhammad? Apa Jibril? Apa Allah? Ya sama. Bisa dibilang itu qala Rasulullah Al-Qur'anil Karim. Al-Quran berisi perkataan Rasul yang mulia. Bukan perkataan Muhammad, bukan. Tapi perkataan Rasul. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Itu yang viral ya, perkataan siapa? Panji Gumilang. Jadi Al-Quran itu perkataan siapa? Jibril atau Muhammad atau Allah? Ya, kalau Anda ngerti rentetannya, ya kita bisa bilang itu perkataan Pak Ustadz, boleh juga. Tapi Pak Ustadz tahu dari Al-Quran. Al-Quran dapat dari Muhammad. Nabi Muhammad dapat dari Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah. Kalau sudah kesatuan, kan nggak masalah. Ya, jadi Bang Adimul, ucapan Bang Donald itu firman dari Allah. Apa ucapan Bang Donald? Ketika saya berbicara sedang manunggal bersatu dengan Allah, maka perkataan saya adalah perkataan Allah. Paham? Tapi ketika saya dalam kesadaran saya sedang tidak manunggal, sedang sakar kudewe, berarti ya bukan perkataan firman Allah. Simple. Mengapa Siti Jenar dihukum mati? Nah, saya nggak tahu. Saya tidak hidup di zamannya Siti Jenar. Itu kan cuma cerita katanya. Ya, katanya, ceritanya. Siti Jenar dihukum mati. Katanya begitu. Faktanya kita nggak tahu. Sanjaya. Karena ajarannya terlalu kontroversi, Bang. Menganggap dirinya Allah. Kita tidak bisa konfirmasi ya, Siti Jenarnya sudah tidak ada. Kita tanya dulu, benar nggak Siti Jenar menganggap dirinya Allah? Hati-hati, kalau dalam istilah Allah sendiri itu kan maknanya bisa beberapa. Ya kalau Anda baca di dalam Alkitab, Musa, Anda baca Keluaran 7 ayat 1, Musa itu juga disebut sebagai Allah. Musa itu Allah loh. Mana ayatnya? Keluaran 7 ayat 1. Iblis, setan itu Allah. Mana ayatnya? 2 Korintus 4 ayat 4. Iblis itu juga Allah. Musa itu Allah. Musa sebagai nabi disebut Allah. Iblis juga disebut sebagai Theos, bahasa Yunaninya. Allah atau ilah. Kemudian malaikat-malaikat juga disebut para Allah. Mazmur 82 ayat 1. Mazmur 82 ayat 6. Malaikat-malaikat disebut para Elohim, para Allah. Nah, jadi istilah Allah sendiri ini maknanya bisa multitafsir, harus dijelaskan dulu ya, pelan-pelan ya. Kalau Anda baca dalam Alkitab Bible, ketika ketemu kata Allah, itu bisa memiliki sedikitnya 4. Malaikat juga disebut Allah. Nabi-nabi juga boleh disebut Allah. Juru bicara Allah juga disebut Allah. Makhluk-makhluk surgawi disebut Allah. Yang maha kuasa Yahweh juga disebut Allah. Jadi ada banyak Allah. Allah di Alkitab itu ada banyak. Ini bahasa Alkitab. Para malaikat disebut para Allah. Maka Anda jangan heran kalau dalam Yohanes 1 ayat 1 Yesus juga disebut Theos, an arche an holochos, kai holochos an proston Theo. Pada mulanya adalah si firman. Si firman itu bersama-sama dengan Allah, dengan ton Theo. Dan si firman itu adalah Theos, adalah Allah. Yesus juga disebut Allah. Kok bisa? Yohanes 10 ayat 38. Jawabannya. Yesus sendiri berkata, kepada siapa firman disampaikan, boleh disebut Allah. Nah, jadi bahasanya Alkitab, penerima pembawa firman boleh disebut Allah. Ini bahasa Alkitab. Kalau orang nggak paham bahasa Alkitab, bisa salah paham, gagal paham. Nah, kata Allah dalam Alkitab itu bahasa Ibraninya Elohim. Itu setara sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia dewa. Jadi kalau Anda baca misalkan Mazmur 82 ayat 1 atau ayat 6.
Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Nah, itu artinya Sang Elohim atau Allah yang maha tinggi berdiri di dalam sidang ilahi di antara para dewa. Jadi Sang Maha Dewa di antara para dewa. Jadi dewa itu ada banyak, ada Maha Dewa, ada dewa-dewa yang lainnya. Iya, ini bahasa Alkitab begitu. Ilustrasinya seperti presiden. Presiden di Indonesia ada berapa, Mas? Total sama Jokowi kan 7. Itu presiden apa itu, Bro? Republik Indonesia. Nah, betul. Presiden Republik Indonesia yang pernah ada 7. Tapi kalau presiden, ya saya tidak bilang presiden Republik Indonesia, saya bilang pertanyaan saya, presiden di Indonesia ada berapa? Ada 1. Kok bisa? Pertanyaan baik-baik, pertanyaan. Presiden itu artinya apa? Pemimpin tertinggi satu negara. Itu kalau presiden negara, artinya pemimpin tertinggi suatu negara. Kalau presiden banyak, ada presiden perusahaan. Konteks kata-katanya dulu. Ya, betul sekali. Bagus ya. Presiden apa dulu ini? Iya, betul sekali. Thank you, Papi Duren. Ya, bagus nih jawabannya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Presiden di Indonesia ada berapa? Saya tidak tanya presiden negara, tapi saya bilang presiden di Indonesia. Ada presiden Bank Mandiri, presiden BCA, ada presiden Indonesia Lawyers Club ya, Om Karni Elias. Ada saya dulu pernah jadi presiden Borobudur Indonesia Publishing. Saya punya penerbitan, saya kerjasama dengan seorang dosen, Dr. Muhammad Nur Ikhwan, dosen IAIN di Semarang. Saya bikin penerbitan dan saya jadi presidennya. Berarti mantan presiden. Iya, saya mantan presiden. Tapi kalau kita konteksnya bicara Presiden Republik Indonesia, enak. Beda. Hati-hati ya. Nah, presiden itu kan gelar. Nah, kata Elohim atau Theos atau Allah di Alkitab itu juga gelar. Maka kalau Anda buka di dalam kitab Taurat, dalam Yosua juga dikatakan bahwa Yahweh, kitab Ulangan, kalau nggak salah Ulangan 10 ayat 17. Yahweh adalah Elohim dari segala Elohim. Yahweh adalah Allah dari segala Allah. Artinya Yahweh adalah dewa dari segala dewa. Dewanya para dewa. Jadi hati-hati. Jadi sama gini juga ya guys. Ini Papi Duren yang bersuara ya. Arti kalian mencerna, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya kan dengar suara ya kan, saya ada akun saja. Iya. Kan? Oke. Nah, jadi mencernalah sesuai apa yang dikatakan, jangan sampai salah cerna. Contoh seperti presiden tadi kan, presiden di Indonesia ada berapa? Ada yang jawab orang nalarnya penangkapannya lain. Jadi ini untuk podcast yang maaf ya, hanya untuk orang yang bernalar dan cerdas. Iya. Tapi kalau orang yang emosi sudah mulai marah, kadang ada istilah pengancam, di situ ketahuan letak emosinya seperti apa dia. Ya, makanya sering sekali perdebatan itu terjadi karena itu tadi salah paham, nggak menangkap pesan. Lawang maksud saya tanya, presiden yang ada di Indonesia mana? Di dalam benak pikiran orang, Presiden Republik Indonesia. Padahal saya tidak sedang memaksudkan Presiden Republik Indonesia. Presiden di Indonesia. Presiden kan artinya pimpinan tertinggi. Nah, presidennya Gramedia ada. Presidennya bank ini ada, presiden direkturnya MNC Group ada, presiden ada ribuan, bahkan mungkin bisa-bisa jutaan ya. Nah, hati-hati. Nah, istilah kata Allah atau Theos yang ada di Alkitab itu setara dengan kata presiden itu gelar. Ya, maka kalau Anda baca Alkitab, ada Yahweh adalah Allah dari segala Allah. Loh, berarti Allahnya ada banyak. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 3. Bapa satu-satunya Allah yang benar. Bahasa Yunaninya ton, monon, aletinon, theon. Jadi Allah Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Berarti ada Allah-Allah lain yang tidak termasuk sebagai the true God. Contohnya Musa juga disebut Allah, Keluaran 7 ayat 1. Para malaikat juga disebut para Allah. Bahkan iblis 2 Korintus 4 ayat 4. Iblis itu Theos. Iblis itu Theos. 2 Korintus 4 ayat 4. Theos kan bahasa Inggrisnya God. Anda baca dalam Alkitab bahasa Inggris. Iblis itu
God. Ya, termasuk Welcome golongan Bang Zen. Bang Zen mau naik Bang Zen, kita ngobrol sama-sama. Asik. Oke, Di sini lanjut. satu pemikiran sama Abang. Papi Duran silakan lanjut nih. Saya mau istirahat dulu. Ah, Duduk sini. jangan. Kalau saya nanti bisa bahaya. Ngopi dulu Abang. Kita bahas yang sekarang yang halus-halus dulu. Oke. Bagus, Anda telah menyiarkan live selama 90 menit. Jangan lupa beristirahat. Istirahat, bukan istri ya. Pembahas ini apa ini tentang pembahasan agama dan juga secara universal tentang logika semuanya masuk ya pembahasannya ya Pak ya? Bisa. Yang Bisa, masih di bisa. kampus. Oh, emang jurusan apa? Dosen. Oh dosen. Oh, oke. Dance Mumek. Oke, thank you Pak Om Dance Mumek yang sudah ikut berkomentar. Donald, Tuhan tugaskan Ya jatuh lagi. tugaskan meluruskan pandangan pendeta besar paham Tritunggal yang tidak alkitabiah. Oke. Kita enggak lem ya? Bang Ademul, ketahuilah jika manusia beranggapan Allah itu satu, maka dunia tidak akan ada kedamaian. Si Tuan Zen minta dijawab mau naik. Siapa? Enggak, males aku naik. Enggak. Dia kayak om. Yang mana? Siapa namanya? TN Zen gitu. Tuan Zen. Ini kalau omong denger pakai headset aja lebih enak. Sen ini ya. Iya. Minta diundang. Heeh. Belum diundang dia. Pencet undang. Iya. Oke, silakan bicara ntar lagi ya. TM Sen ini ya. Ya. Tunggu saya gabungin gini aja Om. Gabungin biar dia bicara, saya mau istirahat. Ya. Nih Om. Ini ya, yang ini benar. Ya. Iya. Kok mati Fi? Habis baterai? Oke, TM itu apa ya artinya? Tuan Zen. Oh, Tuan. Halo, Bang Zen, ada suara Bang Zen? Dia masih di kampus. Waduh, masih ada. Thank you, Abang. Kalau ada yang ngasih, thank you untuk kopinya. Halo, selamat sore. Ini. Nah, bersuara selamat sore. Oke, silakan bersuara. Lanjut Gak ya. apa-apa, Bang Zen mau ngobrol. Saya masih belum tahu apa ini pandangan dari siapa, dari mana dulu, apa yang kita bahas. Coba kasih dasar dulu lah. Ini dosen Supaya S3. terarah, terstruktur dan sistematis gitu kan. Jadi kita berbicara itu sesuai dengan metodologi pengetahuan, ilmu pengetahuan tanpa ada kekosongan gitu. Itu yang lebih pentingnya tuh kan. Jadi apa yang kita bicarakan itu supaya ada teman-teman bisa mengambil hikmah atau pengetahuan terbaru dari kita gitu. Apa yang kita bicarakan itu kan mesti terstruktur dan sistematis. Gitu ya. Mungkin Papi Duren mulai dari dasar dulu apa, logika itu apa, bagaimana seseorang bisa menemukan logika dan siapa penemunya gitu kan. Jadi kalau mau membahas itu harus dari dasar. Kita nggak sembarang asal langsung ngomongin yang bla 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 gitu kan. Sesuai dengan definisi atau dengan filosofis atau dengan apapun itu berupa apapun gitu. Mungkin seperti itu. Saya masih di kampus ini lagi di sebentar lagi 30 menit 15 menit lagi masih ngajar saya. Jadi nggak bisa berlama-lama. Oh, masih ngajar. Ini pembicaranya ini ada Bang Donald. Kita tadi ngebahas tentang doktrin agama, Bang. Doktrin agama yang sudah ditetapkan dari kecil. Yang tadi gimana itu bisa membuat kesadaran kita, membuat ketakutan gitu loh. Jadi contoh, jangan keluar malam atau gimana nanti kalau kita berbuat salah gini kita bisa masuk neraka. Kan pembahasannya itu di awal. Sebenarnya kita Oke deh. temanya. Thank you ya, Bang. Saya lanjut aja. Saya tak lanjut bacot dulu kalau gitu ya. Ampun. Tentang neraka sekarang. Ya, jadi surga neraka yang benar itu adalah kondisi psikologis, bukan tempat. Yesus sendiri berkata, surga bukan tanda-tanda lahiriah. Kerajaan surga itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ya, jadi surga itu kesadaran sebenarnya. Nah, kalau dalam grafik, Anda tahu grafik spiritual, frekuensi spiritual. Ketika kondisi kesadaran kita, frekuensi kita ada di atas level 200, yaitu ada penerimaan, damai, sukacita, cinta, kasih, rasa selalu bersyukur, tidak merasa kurang apa-apa. Itulah surga. Kalau menurut Islam,
Menurut ajaran Al-Quran sama. Jadi yang disebut sebagai, kalau Al-Quran tidak pakai istilah surga ya, surga itu dari bahasa Sanskerta, tapi istilahnya jannah. Yang disebut jannah dan juga nar itu dialami oleh orang-orang ketika masih bernafas, menghembuskan, mengeluarkan dan menarik nafas. Ya, maka jangan heran kalau viral videonya guru, ayah guru ya, orang-orang nyebutnya Bapak Ustadz Saiful Karim memberitakan hal yang sama persis yang saya beritakan. Surga yang dimaksud oleh Quran itu adalah psikologis. Nah, sekarang kita pelan-pelan. Kalau disebut surga itu kekal, ini akan nyambung teman-teman. Neraka itu juga kekal. Artinya segala rasa enak, rasa damai, rasa tenang, itulah yang disebut kekal. Jadi rasa cinta, rasa damainya orang di zaman Adam dan Hawa, di zaman Nabi Musa, di zaman Yesus, di zaman Nabi Muhammad, dan zaman sekarang itu sama. Orang kalau tentram, bersyukur, ya rasanya enak. Dari zaman dulu sampai selama-lamanya begitu. Rasa itu kekal. Jadi yang kekal itu rasanya. Jadi barang siapa yang masuk ke dalam surga akan merasakan rasa yang sama. Neraka juga gitu. Neraka itu segala rasa yang nggak enak. Rasa sombong, iri. Kalau Anda lihat di grafik frekuensi kesadaran manusia, ketika level frekuensi kesadaran kita di bawah 200, yaitu kita merasa iri, merasa kurang ini, kurang itu, hidup kurang begini, merasa takut, merasa bersalah, merasa malu, itulah rasa neraka. Dan neraka itu kekal. Ketika Kain dan Habil, Kain membunuh adiknya, dia merasa rasa takut. Rasa takutnya Kain ketika membunuh Habil sama dengan rasa takutnya Ferdi Sambo kemarin waktu membunuh Joshua. Dia ketakutan. Nah, rasa takut itu sama. Zaman dulu, zaman Yesus, zaman Nabi Muhammad, zaman sekarang, dan zaman sampai kapanpun, rasa takut itu ya gitu itu. Nggak enak. Itulah yang disebut neraka. Itu kekal. Rasa iri zaman dulu. Kain iri dengan Habil. Zaman sekarang mungkin saya iri dengan tetangga, maka saya masuk neraka. Rasa irinya zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, zaman Yesus, zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, sampai zaman kapanpun, rasa iri itu sama, nggak enak. Bisa dipahami ya? Jadi itulah neraka, itulah surga. Disebut neraka itu kekal, surga itu kekal. Dan kalau Anda baca ayat Al-Quran, dikatakan setiap manusia pasti mengalami neraka dan surga. Jadi betul. Ketika Anda memahami neraka sebagai semua rasa yang nggak enak, itu pasti Anda pernah alami. Surga pun bisa kita alami. Di dunia ini ketika jadi manusia. Surga neraka itu untuk manusia. Kalau tubuh Anda dan saya sudah tidak jadi manusia lagi, tidak jadi manungso, tidak jadi manunggaling rasa lagi, ya nggak bisa merasakan enak, nggak enak. Baca komen yang bawah Bang Donald. Maya itu. Maya 7422. Ini cewek apa cowok ya? Cewek dong. Halo Mbak Maya. Mbak Maya ada di mana? Mantep Bang. Mantep banget nih uraiannya, bikin kesadaran saya terbuka. Makasih Bang Donald. Terima kasih juga Ibu Maya atau Tante Maya atau Mbak Maya. Ya. Jadi sebenarnya yang membuka bukan bacotan saya Mbak Maya. Tapi Mbak Maya pasti sudah mengalami laku pribadi. Ya. Sehingga apa yang saya sampaikan hanya sebagai trigger. Tapi kesadaran itu terbuka. Yang membuka adalah Roh Kudus atau kalau bahasa Arabnya Nur Muhammad, cahaya ilahi yang sudah ada dalam diri Anda. Jadi yang nuntun Anda guru Gusti, guru sejati Anda sendiri. Kebetulan lewat TikTok ini, lewat bacotan saya kemudian tertrigger, rasa itu tertrigger. Ya, jadi ya bolehlah berterima kasih sama, tapi jangan terima kasih sama saya. Terima kasihlah kepada Gusti Anda atau Tuhan yang beserta, yang berada lebih dekat dari urat leher Anda. Oke? Makasih Bang Dona, terima kasih kembali. Salam kenal Bang, salam kenal. Oke, gimana nih? Kita akhiri lah. Boleh. Oke teman-teman, kita akhiri dulu ya. Terima kasih semuanya. Tidak saya baca komentarnya satu demi satu. Mungkin kita lanjut di live yang kemudian ya. Tapi intinya sahabat-sahabat, tetap semangat.
Dan ini sudah kebangkitan, ini era kebangkitan kesadaran ya teman-teman. Kesadaran seperti ini, seperti yang barusan mungkin dirasakan juga Mbak Maya dan siapapun Anda, ini sedang terjadi di mana-mana ya. Karena inilah yang disebut dalam Nusantara disebut sebagai hadirnya agama Budi. Jadi hadirnya agama Budi ini bukan menggantikan agama-agama yang sudah ada, tidak, tapi justru menjelaskan kebenaran-kebenaran yang ada dalam semua agama. Islam yang sejati benar, Kristen yang sejati benar, Hindu yang sejati benar, Buddha yang sejati benar. Nah, sari-sari kebenaran itu semua yang muncul sebagai ajaran agama Budi. Ya, jadi kalau Anda lihat di channel-channel YouTube, di channel-channel yang Nusantara, channel-channel Pancasila dan sebagainya, ini muncul orang-orang saya dengan Saipul Karim itu tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, saya tidak tahu dia belajar di mana, tapi saya memiliki pemahaman yang sama persis ya. Itulah ketika kita sama-sama diajar oleh guru yang sejati. Dia yang lebih dekat dari urat leher saya, dia yang lebih dekat dari urat leher Anda, dia yang beserta kita dimanapun kita berada, mesti sama aja. Sudah ya? Bang Zen, kalau ada yang mau nanya, Bang Zen boleh silakan. Oh enggak, jadi sudah berarti. Mau lanjut? Lanjut apa sudah? Ini penontonnya sudah tinggal sedikit sekali. Oke. Bang Zen, ada yang mau ditanyakan Bang Zen? Enggak ada nih. Ini. Oke ya, kita akhiri. Terima kasih Papi Duren. Terima kasih buat semuanya. Salam kenal Mr. Nur Manjaya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah sempat uring-uringan dan marah-marah ya. Siapapun Anda, saya harus mengapresiasi karena kita semua adalah saudara. Ya, sedangkan perjalanan spiritual kita mungkin memang beda-beda ya. Ada kesadarannya tingkatnya, ada yang masih TK, taman kanak-kanak, masih SD, tingkat kesadarannya masih rendah, ada tingkat kesadaran sedang, ada yang sudah mencapai. Oke, sampai jumpa di video-video yang lain. Semangat.